Pairing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salam serta taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita membahas tema kita tema yang semalam ya, agama dengan kitab palsu. Pairing. Kenapa palsu? Ya karena bukan bahasa asli. Bukan bahasa asli dari kitab tersebut, dan juga bukan peruntukan kepada kaum dari kitab tersebut. Oleh karena itu, ya kita minta kejelasan dari teman-teman pengguna kitab terjemah dari agama lain. Halo teman-teman, ini suara saya rusak ya? Suaranya jelek ya? Ada suara noise ya kan? Insya Allah nanti pelan-pelan hilang. Menggema. Kok bisa? Cik, aman. Noise, berisik. Jadi gimana dong? Kalau aku cabut ini, mati nanti, habis suaranya. Tapi nggak mengganggu amat kan? Oke. Silakan teman-teman ajukan permintaan teman non muslim, kita bahas tema ini. Naikin tamu, iya udah tamunya sudah dinaikin tapi nggak ada yang nyantol. Kita minta lagi mereka untuk ajukan permintaan ulang, silakan. Oke. Halo. Silakan naik, ajukan permintaan. Halo, semangat siang. Ya, selamat siang. Iya, selamat siang. Apa kabar, Bang? Baik, Bang. Dari agama mana ini? Islam, Bang. Oh, ada yang bisa kami bantu? Enggak ada, Bang. Semangat aja. Lanjut. Oke, makasih. Halo, semangat siang. Pak Kadus. Halo. Pak Kadus. Cuma Halo Pak Kadus. Iya.
Sebenarnya Juma ini sebenarnya Islam apa Syiah sih? Boleh tahu? Buka kamera, habis itu kita diskusi. Silakan. Silakan Bang, silakan. Lu sebenarnya Islam apa Syiah? Saya Islam. Kau lebih suka berbohong? Bohong bisa nggak dalam enggak. ajaran Islam? Tak boleh. Enggak boleh Bang. Nah, kenapa lu suka berbohong? Enggak pernah saya berbohong Bang. Ini tema, silakan kita bahas temanya. Agama dengan kitab palsu, silakan. Iya. Agama Yahudi Kalau memiliki seandainya- kitab. Agama Yahudi memiliki kitab namanya kitab Taurat, menggunakan bahasa Ibrani, sedangkan Kristen ini adalah bukan Yahudi tetapi menggunakan kitabnya Yahudi. Bisa tidak Anda jelaskan Kristen itu, kenapa agama ajarannya Anda Nasrani. Ajaran kaki Nasrani beda lagi. itu di dalam Al-Quran sudah Nasrani dijelaskan. beda lagi. Nasrani Iya, itu beda Nasrani lagi. itu, orang Nasrani kan mereka belum bisa disebut dengan beriman. Nanti mereka sudah disebut Kristen baru disebut beriman. Bukankah begitu? Oke, iya mah. Kitabnya Yahudi kenapa ada di agama Kristen itu loh Bang? Sama seperti Islam. Orang Islam tuh mereka belum beriman. Mereka akan disebut Muslim baru disebut beriman. Bukankah begitu? Kenapa kitabnya Yahudi ada di agama Kristen? Nah, kenapa kaum Yahudi itu ajaran kaum Yahudi Islam mengikuti? Contohnya haji. Haji itu kan di zaman Nabi Ibrahim. Kenapa kalian mengikuti haji? Kenapa kitabnya Yahudi ada di agama Kristen? Iya, pertanyaannya itu sama seperti kenapa ibadah haji yang dianut oleh Nabi Ibrahim kalian ikuti? Ya Itu karena haji kami kan mengikuti milah. Ibrahim itu. Nah, Kami kenapa kalian mengikuti ikuti? milah Ibrahim, Iya, Mila perintah dari Tuhan sama kami. aja kan menyerupai kaum Yahudi kan. Nabi Ibrahim kami kan diperintahkan. dari Yahudi. Sekarang jawabannya kenapa di Kristen ada kitabnya Yahudi itu loh. Ini bicara kitab. Iya, karena Kita itu berbicara kan, mengenai kitab, Tante Om. nah, itu kan bagian daripada itu kalau di dalam ajaran Islam kan sudah jelas. Nah, Tante Om, ini kan berbicara sudah jelas. mengenai Nah, kenapa, kitab. Tante Om aneh gitu ya. Terlalu berat memang saudara kami Kristen menjelaskan ke kami hal ini. Sepele kali, tapi berat kali. Sepele tapi berat. Berat tapi sepele. Ya kan ini sangat mengguncang gitu loh. Kitabnya agama Yahudi kenapa ada di dalam kitab orang Kristen? Sementara Kristen bukanlah orang Yahudi. Yahudi bukan Kristen, Kristen bukan Yahudi. Kenapa kitabnya Yahudi ada di Kristen? Kan gitu masalahnya. Halo saudara. Saudara Miss. Ya, selamat siang. Siang juga. Ini ada tema Bang, tema terkait dengan kitab. Kalau kami umat Islam kan kitab kami memang Al-Quran. Yahudi kitab mereka memang Taurat. Nah kalau Kristen kenapa gunakan kitabnya agama Yahudi kan gitu. Mungkin bisa dijelaskan, silakan. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Iya. Cuk. Ikut-ikutan. Mana kita bilang ikut-ikutan? Kalau aku bilang kita orang Kristen ini orang Yahudi bukan juga kan? Iya, bukan Yahudi itu makanya. Kok bisa? Ya itu, ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Artinya bahwa ikut-ikutan di sini apakah ada legalitasnya atau bertepuk sebelah tangan
mengambil terjemahan agama Yahudi tanpa ada legalitas. Misalnya ada validasi dari nabi-nabi. Oh, iya. Oh, Itu. mantap juga. Ya, mantap juga itu. Makin ngamuk ini orang-orang Kristen sama saudara Miss ini kalau mereka dengar. Marah mereka, Bang. Ya, silakan saudara-saudara kita yang lain. Ini saudara Miss udah jujur sekali dia. Sudah jujur sekali. Ternyata ikut-ikutan aja ini saudara-saudara kita menggunakan kitabnya Yahudi. Ini jawabannya bagus. Suara saya putus-putus sih. Waduh, gimana itu? Ikut-ikutan katanya. Waduh. Bahaya ini, bahaya. Bahaya kenapa Juma? Katanya ikut-ikutan. Itu sama aja. Pertanyaan itu sama aja lu. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan katanya gunakan kitabnya Yahudi. Katanya agama Kristen menggunakan kitabnya Yahudi karena ikut-ikutan, Bang. Ini bahaya ini. Artinya tidak ada legitimasi, cuman ikut-ikutan doang. Gimana dong? Ikut-ikutan gimana? Ya sekarang Ya itu gini tadi aja. teman kita Miss. Teman Tunjukin kita jalan yang Kristen mengaku lurus. itu. Itu kan Kalau ajaran ikuti. Nasrani atau yang disebut Kristen. Kristen itu ajaran ke Nasrani. Nah, beda. Lain Nasrani, lain Kristen. Kristen itu pemakan babi, Nasrani tidak. Enggak Cuman dong. Kalau di Nasrani, Enggak dong. mereka Nasrani belum bisa itu disebut beriman. ibadahnya hari Sabtu. Mereka menyembah Elohim. Ya, mereka tidak makan babi, mereka bersunat. Itu Nasrani. Mereka keturunan dari Nabi Ishak. Kalau Kristen ini agama bule dari barat, gak ada hubungannya. Tapi kita nggak sedang bahas itu kan itu. pemahaman lu Yang kita aja. sedang bahas ini, Itu kan yang kita pemahaman sedang lu. bahas kenapa kitabnya agama Yahudi ada di agama yang bukan agama Yahudi, kan gitu. Itu pertanyaan jelas itu. Dijawab aja dulu. Iya, itu kan sebenarnya kalau kita mempelajari ajaran Islam itu kan sudah jelas di situ para nabi 25 nabi itu kan sudah jelas bahwa Kristen itu ajaran Kristen yaitu ajaran Nasrani atau Nasarayan. Nah, memang di Nasrani itu mereka belum bisa disebut beriman. Nah, nanti mereka sudah disebut Kristen, baru mereka bisa disebut beriman. Kan Nah, gitu. kalau asumsi aja asumsi di gereja yang di sini ngotot tapi bahlul. Halo, selamat siang saudara Totok. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum, siap. Salam Dari- kenal dari Cengkareng. Oh, dari Cengkareng. Ya. Salam kenal. Salam kenal juga dari Cengkareng. Saya udah turunkan Oten karena kupikir saudara dari Cengkareng itu Oten. Ternyata mau naik sapa-sapa, salam kenal. Makasih, Bang. Nggak nyambung, kamu itu nggak nyambung, Win. Diajak diskusi kamu tuh nggak nyambung. Tinggal kau jawab. Jangan nggak nyambung. Kalau Tinggal kalah kamu jawab. berdebat, bilang aja. Tinggal dijawab. Jangan kemana-mana. Tapi Itu kan di dalam ajaran kan udah jelas. kenapa di Kristen ada kitabnya Jangan Yahudi? framing sesuatu yang tidak ada. Ah, Sama aja lu bohong. saya bertanya dengan baik loh.
Bertanya dengan baik loh saya. Tapi kau bersembunyi di balik Islam. Kau langsung bahas Islam. Kau ditanya nggak ada, kau selesaikan masalahmu. Pertanyaan saya, kenapa di agama Kristen ada kitabnya Yahudi? Larinya kemana-mana orang ini. Kan idiot. Dijawab dulu atuh, dijawab. Oh, di Kristen itu ada kitabnya Yahudi karena Yahudi itu adalah bla 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 bla. Dijawab dulu. Dan Kristen itu adalah bla bla. Dijelaskan dulu. Ini lari ke Islam dia. Islam tidak menggunakan kitabnya Yahudi. Islam tidak menggunakan kitab Yahudi. Itu yang Anda harus paham. Islam benar-benar menggunakan kitabnya sendiri, Al-Quran. Tidak ada umat Islam menggunakan kitabnya Yahudi. Terjemahan kitabnya orang itu nggak ada. Datang situ menggunakan kitabnya orang Yahudi. Nah, itulah pertanyaannya. Kenapa bisa gitu loh? Al-Quran menjelaskan Nabi Musa diminta untuk menyampaikan Taurat kepada kaumnya Bani Israel. Nah, kitab yang kamu pakai juga mengatakan hal yang sama. Ulangan 33 nomor 4. Taurat adalah milik kepunyaan jemaat Yakub. Setiap ada seruan di dalam Taurat selalu menyeru kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Tidak ada itu ya Bani Adam, nggak ada. Seluruh manusia juga nggak ada. Tolonglah diskusi itu yang bagus, yang terarah gitu loh. Halo saudara bocah, semangat siang. Selamat siang Komandanku Juma. Siap. Silakan buka kamera saudara bocah. Gak bisa bang, aku di kandang babi nih. Di kandang babi. Iya. Lagi ngapain di sana? Ya pasti makan babi lah. Bikinkan makanan babi kan dibikinkan dulu, nanti sore dikasih makan. Apa gitu. ini yang dibicarakan ini? Terkait dengan kitabnya Yahudi. Agama dengan kitab yang palsu. Maksudnya dikatakan apa itu agama dengan kitab yang palsu? Palsu artinya tidak asli yang diterima langsung dari nabinya. Iya. Kalau Al-Quran kan asli diterima oleh Nabi kami Nabi Muhammad. Taurat asli diterima oleh Nabi Musa. Nah ini Kristen menggunakan terjemahan itu asli diterima dari siapa? Loh, kalau terjemahan itu kan ya sama aja aslinya, nggak beda. Itu yang palsu itu kalau begini Pak Juma, dia itu seolah-olah isinya itu adalah kitab yang asli, padahal kitab yang palsu. Contohnya seperti Quran Bang Juma, itu kan banyak itu seolah-olah dikutip-kutip dari kitab yang asli. Al-Quran itu kepunyaan kami asli, nggak ada ambil kitabnya agama lain. Nggak bisa dikatakan asli karena apa? Isinya ya, itu asli dong. mencakup apa asli yang ada dong. Aslinya mana Al-Quran kalau bukan Al-Quran? Aslinya mana? Ya yang mengatakan aslinya kan yang mengarang itu yang aslinya mana? Al-Quran itu asli. Al-Quran asli milik kepunyaan Islam, tidak diambil dari agama lain. Asli itu yang sedangkan PL itu kan kitabnya agama lain. Iya. Aslinya ada di Yahudi. Memang aslinya adalah aslinya milik Yahudi. Bukan milik Yahudi. Kitabnya Yahudi bukan berarti miliknya Yahudi. Oh, nggak bisa. Yahudi tidak di dalam merasa memiliki kitab. Tetapi Ulangan 33. Ulangan 33 nomor 4. Jelas Taurat itu adalah milik kepunyaan jemaat Yakub. Makanya kalian hanya menggunakan terjemahan. Kalian hanya menggunakan terjemahan. Sampai sekarang kan yang memakai sampai sekarang kan itu adalah miliknya Yakub, keturunan Yakub. Udah terjawab berarti.
Kenapa kalian hanya menggunakan terjemahan? Karena aslinya bukan punya kalian, kan begitu. Ya kalau diterjemahkan itu kan bukan berarti palsu. Yang dimaksud palsu Siapa itu bilang? kalau dikatakan bahwa Siapa bilang? Siapa isinya bilang? isinya Siapa itu bilang? seolah-olah sama dengan Masalahnya yang di sini, asli. masalahnya di sini adalah bahwa Taurat itu kitab yang diwahyukan untuk Yahudi atau untuk Kristen? Ya untuk Yahudi kan Kristen kan Untuk berasal dari Yahudi. Untuk Yahudi. Berarti bukan untuk Kristen. Digunakan oleh Kristen ini, berarti yang digunakan oleh Kristen ini ya bukan aslinya dong. Terjemahannya aja kan. Ya memang Betul nggak? terjemahannya, tapi kan terjemahan sudah. aslinya. Berarti dua-dua kena. Yang pertama, tujuan Taurat itu diwahyukan untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Yang kedua, aslinya adalah bahasa Ibrani. Terjemahannya itu bukanlah asli Ibrani, tetapi hanya terjemahan saja. Kan kena dua-duanya toh. Terjemahan Kena, toh. itu tidak membuktikan bahwa itu palsu. Yang Walaupun membuktikan terjemahan, palsu itu kalau dia yang walaupun membuktikan terjemahannya, palsu itu kalau dia tidak bisa walaupun menunjukkan aslinya. Walaupun terjemahannya itu asli, terjemahan sesuai dengan konteks atau bahasa yang ada dalam Ibrani, tetap saja itu kan kitabnya Yahudi, Bung, bukan kitabnya Kristen. Halo Saudara Tea. Saudara Tea. Halo. Halo Bang. Halo. Dari Kristen. Halo. Ya dari Kristen Bang. Ya, Dari Kristen. ya dari Kristen. Oke, Ya, silakan dari buka Kristen. kamera. Buka kameranya saudara, kita diskusi silakan. Aku nggak kok mesti buka kamera. Yang satu itu nggak buka kamera, kau bisa ngomong sama dia. Udah diturunkan. Hah? Silakan. Silakan Bang, silakan. Apa? Buka kameranya silakan. Kok kau bilang agama Kristen itu cuma milik Israel? Memang kitabnya Israel yang Jelas-jelas kalian firman pakai. Tuhan mengatakan, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Beritakan Bible. Botol kali kau. Beritakan Injil. Beritakanlah Kenapa? Injil ke seluruh dunia. Injil. Injil atau Taurat? Beritakan Injil ke seluruh dunia. Injil atau botol. Taurat? Injil atau Taurat? Taurat sama Injil itu sama botol. Iya. Menderita kau kan? Menderita. Taurat sama Injil sama aja katanya. Menderita kau kan? Menderita kau. Menipu diri sendiri. Masa Taurat dan Injil itu sama? Mau buka kamera atau mau turun? Dua-duanya botol. Dua-duanya Mau botol. turun atau mau buka Taurat kamera? sama Injil itu ada. Penipu kau, penipu pembohong. Dari mana pula kau dapat ilmu? Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Mana ada beritakanlah Torah. Menang betul-betul lah kalian ini. Gangguan jiwa memang. Gangguan jiwa. Itulah akibat kalau hanya menggunakan remah-remah, makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan ya gitu. Makan remah-remah, makan sampah yang jatuh dari meja tuannya yang gini jadinya. Serba salah. Beritakan Injil. Dibilangnya beritakanlah Torah. Kan penyakit jiwa. Bang Ya, Zuma, silakan. kau Siap. tidak tahu beza di antara kitab Taurat dan hukum Taurat? Oke, kalau hukum Taurat itu tertera di mana dia? Hukum Taurat Buka kamera dulu, buka kamera biar saya perbaiki otakmu. Buka kameramu dulu. padamu tidak tahu beza antara kitab Taurat dan hukum Taurat. Kalau hukum itu tertulis di mana? Ulangan 33. Saya tanya, saya ulang Ya, lagi hukum ya. Taurat itu diberikan Tertulis kepada di mana? Musa. Tertulis di mana? Tertulis di Kau mana? tidak tahu hukum Dikit. Taurat itu diberikan kepada Iya. Musa. Ya, tertulis di Berarti mana? kau tidak tahu beza di antara kitab Taurat dan hukum Taurat. Udah dibawa aja sampai mati kau nyembah pada makhluk kuburan, nggak usah diskusi. Halo, selamat siang.
Semangat siang saudara Elior. Halo. Semangat siang. Oke, kita turunkan. Longor semua kan? Longor semua. Nggak ada yang bisa kemudian nggak mampu berkelit dari tema saya ini. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang Om. Adakah purung kah? Islam ini kayaknya. Tolong yang naik saudara-saudara Kristen yang agak sedikit ada isi kepala lah. Tapi jangan juga isi kepalanya ampas. Ampas dada. Orang rusak. Buka kameranya. Memang isi Buka kepalamu kamera ya, apa Bang. Juma? Tai semua Abangku yang yang ada di ganteng. kepala. Buka kamera aja, nggak usah emosi. Buka kamera, kita diskusi. Halo, saudara Putra. Halo, saudara Putra. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikum. Dari gereja mana? Maaf, aku Islam. Alhamdulillah. Iya, kenapa? Kok nenek nangis? Halo, semangat siang. Ya, selamat siang. Dari Kristen, Abang? Kristen. Oke, izin buka kamera silakan. Salam kenal, Bung. Ya, shalom. Iya, salam. Ini ada tema agama dengan kitab palsu. Kenapa palsu? Karena bukan kitabnya dipakai, kitab agama lain dipakainya kan gitu. Nah, silakan Anda bisa jelaskan kok bisa kitabnya Yahudi ada di agama Anda itu, kenapa bisa? Silakan. Ya, kalau menurut saya, kami tidak mencuri atau meniru kitab orang Yahudi. Tapi Berarti ada legalitasnya. Iya, tapi sesuai dengan Tuhan kami, guru kami adalah orang Yahudi, dan kitab itu Tuhannya orang adalah Yahudi. Iya. Tuhan Anda orang Yahudi. Ya. Kemanusiaannya bukan Tuhan. Oh, masih. Iya. Siap. Nah, itu di mana dia mengajarkan beritakanlah Taurat kepada seluruh bangsa, itu di mana? Ya, di Alkitab. Ya, boleh tunjukkan datanya di mana? Kalau saya mau tunjukkan, memang ini kok ada di enggak di rumah ini, jadi jadi kalau saya enggak punya Alkitab ini, lagi enggak bawa Alkitab ini. Iya, berarti enggak ada Roh Kudus ya, Bang ya? Pas kebetulan saya lagi makan, ya dia Bang Suma lagi live, Siap. langsung naik. Oke. Berarti saudara tidak bisa menunjukkan legalitas penggunaan kitabnya Yahudi, terjemahan kitabnya dari Yahudi itu sendiri ya? Nggak ada ya? Ada, itu ada Pak. Nanti kalau Kira-kira di mana itu? Bang Suma bisa live sebentar nak? Iya, saya live sampai maghrib. Oh, sebentar aja. Baik. Ya. Oke, Bang. Thank you ya. Sip. Ayo yang lain silakan.
Halo, semangat siang. Halo. Halo saudara Pedro. Salah, Gitu. salah Bang Juma, salah naik dan turun. Saya Islam. Oh, makasih Bang. Halo. Iya teman-teman Kristen atau Protestan, mohon kalau naik di sini siapkan datanya ya. Kita diskusi bukan menang kalah. Kita ingin menunjukkan bahwa kita beragama itu berlandaskan ilmu, bukan hanya ikut-ikutan saja. Anda boleh bertanya kok tentang validasi Quran. Selamat siang Bang Juma. Siang. Dari Kristen Abang? Iya. Oke, silakan buka kamera, kita diskusi. Kayaknya seru ini Bang Juma. Siap. Temanya. Semoga aja Bang. Iya. Terkait dengan agama yang menggunakan kitab palsu, artinya tidak menggunakan yang asli, hanya menggunakan yang palsu doang. Kenapa menggunakan yang terkait yang mana ini Bang Juma? Alkitabnya orang Kristen, Bibalnya orang Kristen atau? Kalau Al-Quran udah pasti Al-Quran itu asli milik umat Islam. Kalau Taurat itu asli milik Yahudi. Nah ini yang bermasalah ini yang PL. PL itu kan kitabnya orang Yahudi, tapi kok bisa ada di Kristen kan gitu Bang. Iya. Terus? Nah itu dia yang jadi permasalahan. Kok Kristen padahal agama Kristen itu bukan Yahudi dan Yahudi bukan agama Kristen. Itu Bang. Kami ingin tahu jawabannya. Sejauh mana orang Kristen menyadari ini? Silakan. Ya setahu saya, menurut saya ya pribadi, itu kan dari temannya Martin Luther itu kan terjadi reformasional kekristenan. Ya, siap. Jadi munculnya PL kekristen kan dari sana. Iya. Muncullah agama Kristen dan muncullah kitab. Iya. Artinya apa namanya? Ini ya dari bahasanya itu terus ditranslate menjadi bahasa Inggris, dari bahasa Yunani, Yahudi. Iya. Terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Iya. Secara legalitas ada nggak Bang menggunakan kitab Yahudi terhadap ajaran Martin Luther ini? Kalau menurut saya ya Bang, siap. Menurut yang saya ketahui, salah atau benar ya diluruskan. Itu kan kitabnya bukan ditujukan juga ke orang Yahudi, karena menurut ajaran yang saya dapat seperti kata Yesus Kristus, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Dan setahu saya kekristenan itu kan dibuat oleh manusia. Iya. Begitu juga kan Islam. Islam itu kan kata Islamnya munculnya dari mana? Ya kalau kata Islam itu muncul dari kitab Al-Quran itu sendiri. Iya, dibuat oleh siapa? Diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi dan dilisankan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang melisankan tentang kata Islam. Nah, sama juga kan kita di Kristen juga begitu.
Kalau munculnya kitabnya? dari para nabi. Iya. Kalau kitabnya Dengan muncul itu juga kan dari para nabi. Nabi mana yang mengajarkan Kristen, Bang? Bukan, itu dari ke-12 rasul kan. Baru Di mana mereka murid-muridnya, mengajarkan? Rasul Paulus. Oh, Rasul atau Nabi? Rasul. Oh, Rasul. Ya, berarti Kristen ini berasal dari Paulus ya? Bukan, artinya namanya Kristen. Tapi Kristen itu asal. ajarannya tetap satu, yaitu dari Allah Bapa sendiri diturunkan ke Yesus Kristus yang menjadi anak Allah, yang artinya untuk penebusan dosa seluruh umat manusia Masalah yang ada di muka bumi. Terkait dengan Taurat atau kitab Taurat atau hukum Taurat ini, adakah diperuntukkan untuk seluruh bangsa? Kitab Taurat itu kan awalnya dari Musa, itu kan dia ditujukan ke keturunan Israel, keturunan Israel, yaitu Yakub, yaitu ke-12 suku bangsa. Iya. Nah, ada nggak untuk bangsa Roma, bangsa Yunani, bangsa Belanda, bangsa Indonesia? Adakah Taurat itu diwahyukan untuk bangsa-bangsa tersebut selain bangsa Israel? Menurut saya bukan diwahyukan, tetapi diajarkan untuk disebarluaskan, untuk mengenal kasih Yesus. Di mana tertulis itu, Bang? Tertulis di mana itu untuk menyebarkan Taurat atau hukum Taurat atau kitab Taurat itu di ke kitab Matius, bangsa-bangsa? Kalau untuk kitab Taurat sendiri itu dituliskan di Perjanjian Lama. Ya, di mana di itu kan kitab Taurat hukum itu Taurat. Ya, di mana diajarkan untuk diberitakan ke seluruh bangsa? Itu melalui lewat Perjanjian Baru. Maksud saya gini. Yesus Kristus pada waktu di rumah Tuhan, dia kan menggenapi 10 hukum Taurat. Maksud saya Taurat ini sendiri karena legalitasnya untuk diberi. Itu ada di Perjanjian Baru, Bang Zuma. Taurat kan Perjanjian Lama, Bang. Iya, memang di Perjanjian Lama. Tetapi itu kan secara turun temurun dari turunnya wahyu itu 10 hukum ke Nabi Musa, baru itu sampai ke anak cucunya. Berarti sampai berapa keturunan pun sampai saat sekarang, yaitu harus. Jadi mau ke bangsa Eropa, Belanda, Inggris, Indonesia, di Asia, namanya sebagai kita orang Kristen, ya tetap kita harus terima semua itu ajaran yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Bapa sendiri. Jadi nggak ada legalitas dari Taurat untuk supaya Taurat itu diajarkan kepada bangsa asing. Bukan bangsa asing, tapi seluruh bangsa, Bang Zuma. Di mana? Ya, ada nggak di Taurat? Ada nggak di Taurat, Bang, legalitas itu? Itu di ini, Bang Zuma. Nabi Musa. Itu kan dia sudah. Iya, di mana? Sampai. Di mana tertulis? Di Taurat, Nabi Musa. Iya, di mana tertulis di Taurat? Kita sih nggak tahu tertulis di mana. Kalau mau tertulis di mana, saya nggak tahu. Tetapi saya yakini bahwa Taurat itu
diturunkan ke Nabi Musa untuk memperingatkan ke bangsa Yahudi ke-12 suku karena mereka sudah melakukan kemaksiatan, yaitu menyembah berhala, sehingga 10 hukum Taurat diturunkan ke bangsa Israel lewat Nabi Musa, memperingatkan karena kejahatan manusia pada waktu dilakukan oleh bangsa Israel sudah sangat menyakitkan hati Allah. Ya, jadi kalau kita lihat Bang, di dalam kitabnya Yahudi, Ulangan 33, Ulangan 5, Ulangan 6, Ulangan 4, itu perintahnya yang diterima Nabi Musa hanya berlaku bagi Bani Israel. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel, berpegang teguhlah kepada hukum-hukum yang kuberitakan kepadamu hari ini. Bahkan kalau kita lihat di dalam Ulangan 5, di situ Nabi Musa sendiri mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak diberikan kepada nenek moyang Bani Israel. Tidak diberikan kepada nenek moyangnya saja, kagak. Dia hanya mengajarkan bahwa hukum ini bukan diberikan kepada nenek moyang. Tuhan tidak mengikat perjanjian Taurat itu dengan nenek moyang kita, kata Nabi Musa. Melainkan Taurat itu diikat perjanjiannya dengan kita yang hidup saat sekarang ini, kita yang ada di sini, kita semua yang masih hidup. Jadi tidak mengikat kepada bangsa-bangsa lain. Itu diceritakan dalam Ulangan 5. Di Al-Quran pun sama, bahwa Nabi Musa alaihissalam diminta oleh Allah untuk mengajarkan kemudian Taurat itu kepada kaumnya, bukan kepada bangsa lain. Maka perintahnya jelas bahwa Nabi Musa diajarkan oleh Allah untuk mengikat kaumnya dengan Taurat itu sendiri. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'. Kata Allah, fahusha biquwa wa'mur qaumaka ya'khusu bi ahsaniha. Ajarkan kaummu untuk berpegang teguh kepada Taurat. Jadi Taurat itu hanya kaumnya, hanya milik kepunyaan kaum Nabi Musa, yaitu Bani Yakub. Nah, artinya bahwa pemegang Taurat adalah Bani Yakub, sedangkan Kristen adalah bangsa asing yang hanya menggunakan terjemahan kitabnya Bani Yakub. Untuk apa mereka menggunakan kitabnya Bani Yakub? Untuk menjadikan kendaraan mengajarkan kitab-kitab kanonik dan surah-surah Paulus. Jadi sebenarnya begini Bang, kalau kita lihat di dalam Kejadian 49 nomor 27, Benyamin adalah anak Yakub, di mana Nabi Yakub sendiri meramalkan Benyamin laku daripada anak keturunannya itu seperti serigala, merampok pada pagi hari, membagi-bagikan hasil rampokan atau rampasan pada sore hari. Nah, Paulus mengaku di dalam Filipi 3 nomor 5 kalau dirinya adalah anak Benyamin, berarti dia adalah serigala. Paulus mengajarkan hukum Taurat itu kepada bangsa asing, berarti jelas Kristen ini adalah penggenapan daripada keturunan Yakub dari sisi Benyamin yang berlaku seperti serigala. Itu maksudnya Bang, kenapa ada hak milik kepunyaan Bani Israel ada di Kristen? Karena ada antara Bani Israel dan Kristen sebagai mengambil kitab Torah lalu membagi-bagikan kepada bangsa asing. Makanya ada di Kristen Torah itu karena diambil oleh keturunan Yakub, yaitu Benyamin, dan dia adalah Paulus. Jadi Paulus mengambil hukum Torah lalu membagi-bagikan kepada Kristen. Itu penggenapan dari Kejadian 49 nomor 27. Jadi Kristen ini adalah penggenapan dari Kejadian 49 tersebut. Begitu Bang. Oh, kalau itu menurut Bang Zuma. Itu yang menurut Bible Bang. Itu yang menurut Torah. Itu yang ada di dalam kitabnya Yahudi. Bentar ya Bang, saya mau ambil Silakan. Bible saya. Silakan. Keren ini. Jadi Bible versus Bible. Kita tunggu saudara ya.
Gimana Bang Joma? Bang Joma katakan tadi tertulis di mana? Kejadian 49 Bang. Kejadian 49. Ya, 49 data 27. Ayat 27. Gimana menurut Bang Joma, gimana dikatakan? Kalau kita lihat di data nomor satunya, Nabi Yakub memanggil ke-12 anaknya untuk menceritakan kepada mereka seperti apa laku mereka kelak. Maka dipanggillah satu-satu anaknya. Tiba kepada Benyamin, dijelaskan, menjelaskan bahwa Benyamin nanti keturunannya seperti serigala, merampas, merampok, mengambil barang orang, lalu membagi-bagikan kepada orang lain. Nah, ya terus iya, itulah dia. Jadi artinya menurut keturunan Bang Joma Rasul Paulus gitu. Jadi menurut Bang Juma Rasul Paulus keturunan adalah Benyamin. salah satu keturunan Benyamin. Iya, yang berlaku seperti serigala. Makanya pada zaman Yesus, Yesus itu selalu mengatakan hati-hatilah kepada serigala, karena serigala itu ada di zaman Yesus. Iya benar. Nah, itu dia. Iya, sip. Nah, jadi di dalam Filipi 3 nomor 5, Paulus sendiri yang membuka kedoknya kalau dia itu adalah keturunan Benyamin. Terus Nah, keturunan Benyamin yang adalah Paulus itu menyatakan dirinya di dalam Galatia 1 nomor 15, Galatia 2 nomor 8, kalau dia diutus untuk non-Yahudi. Paulus membawa hukum Taurat kepada non-Yahudi, gitu Bang. jadi ya bukan menurut Bang Joma. Itu menurut Paulus, Bang, bukan menurut saya. Yang ini yang saya, ya maksudnya begini Bang, yang saya ketahui, Paulus itu kan asal namanya kan Saulus. Ia adalah waktu dia masih belum mengenal Yesus, ya belum Kristen. Saya tidak mengatakan dia Kristen, tapi sebelum dia mengenal Yesus Kristus, dia adalah salah satu penghujat, membunuh. Dia nabi Bang, sebelum menjadi Kristus. Sebelum mengajarkan ajaran dia adalah seorang nabi. Sebelum dia mengajarkan ajaran Yesus Kristus, sebelum dia mengenal Yesus Kristus atau Allah Bapa sendiri, dia adalah seorang pembunuh, pelayan Yesus Kristus, murid-murid Tuhan Yesus, dalam arti memberi yang orang-orang yang mewartakan kebenaran firman Allah itu sendiri. Ketika ia mendapat penghukuman, yaitu matanya dibutakan oleh Allah itu sendiri, ketika dia melihat kemuliaan Allah itu sendiri, sehingga ia bertobat. Dan Allah sendiri menyuruh dia ke imam untuk supaya matanya bisa dilihat, dapat melihat kembali. Allah itu sendiri kan menyuruh dia. Ketika matanya sudah melihat, makanya di situ firman-firman Allah yang ia berikan kepada Rasul Paulus diberitakan agar umat manusia itu pada zamannya, pada zaman Rasul Paulus hidup, ya bukan zaman, agar lebih dekat lagi kepada Allah itu sendiri, mengenal kebenaran firman Tuhan yang dalam konteksnya, dalam artiannya menjauhi
segala kejahatan-kejahatan yang ada, seperti membunuh, mencuri, penyembahan berhala, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau dikatakan Rasul Paulus itu adalah kalau Bang Juma mengatakan dia adalah salah satu keturunan Benyamin dan salah satu serigala, kan orangnya Kristen kan hanya sebuah nama, bukan orang. Kristen itu kan hanya sebuah nama. Jadi ketika dikatakan dia adalah salah satu keturunan serigala, terus terbawa Kristen, kan Kristen bukan nama orang, bukan manusia ya yang hidup. Kristen itu kan hanya sebuah tulisan. Sudah? Ya, kalau menurut Bang Juma Rasul Paulus seperti itu ya, dia kan bukan umum ya, dia merujuk kepada semua orang atau umat Kristen. Orangnya. Baik. Jadi mohon didengarkan, Mbak ya. Di dalam kitabnya Anda sendiri, Yesus mewaspadai murid-murid Yesus diminta mewaspadai serigala yang adalah nabi palsu. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal adalah serigala. Ini Ya, tertuju kepada siapa nih? Tertuju kepada siapa? Konteksnya ditujukan kepada manusia yang misalnya begini ya Bang, contoh kan keturunan Benyamin tadi. Bang Juma bisa melakukan kan keturunan Benyamin tadi serigala itu. Kan tadi keturunan Benyamin serigala itu. Jadi serigala itu yang dimaksud. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, akan tetapi dia adalah keturunan Benyamin yang buas. Itu maksudnya. Kan keturunan Benyamin yang digelari serigala. Keturunan Benyamin kalau Bang Juma tahu sendiri, dia sampai ke berapa keturunan dia, Bang Benyamin? Yang saya tahu Paulus, keturunan Benyamin itu Paulus dia sendiri yang mengaku. Kenapa cari yang lain? Mana, Bang? Baru tahu aku. Filipi 3 nomor 5. Bentar ya Bang. Iya, jadi yang harus diwaspadai menurut Yesus ya Paulus. Karena Paulus inilah yang mengambil Torah dan membagi-bagikan kepada bangsa asing. Dia sendiri yang mengaku itu. Di Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Oh gitu ya Bang, baru tahu saya. Jadi menurut saya begini Bang, mengenai Rasul Paulus ya Bang Juma. Rasul Paulus itu yang seperti saya katakan pertama tadi, sebelum dia melakukan pertobatan, mengenal Allah Bapa di surga, mengenal Yesus Kristus, ia salah satunya seperti itu. Tetapi ketika dia mengalami pertobatan, ketika dia mengenal akan firman yang datang kepadanya, sehingga dia sudah tidak seperti itu lagi karena pertobatan dirinya sendiri. Kalaupun dia mengatakan bahwa dia mengambil Taurat untuk menyebar luaskan ke bangsa yang tidak bersunat, itu artinya buat saya ya Bang Juma, buat saya artinya dia diperintah oleh Allah untuk mengajarkan atau menyebarluaskan akan perintah-perintah untuk mengenal Taurat agar tidak dilakukan lagi, karena hukum kasih yang Yesus Kristus beritakan itu sudah menggenapi hukum Taurat. Iya, kenapa nggak ini aja Bang? Kenapa nggak langsung surat-suratnya aja? Kenapa harus jual-jualan Taurat? Kenapa Paulus harus jualan Taurat? Kenapa dia harus membagi-bagikan Taurat itu? Kenapa nggak langsung surat-suratnya aja?
karena dia diperintah oleh Allah Bapa di surga. Nah, coba kasih dalilnya di mana Paulus diperintah oleh Tuhannya Yahudi. Itu Bang Juma kan sudah tahu juga. Enggak, saya enggak tahu. Kalau saya tidak pernah tahu kalau Tuhannya Yahudi ketika Saya pernah memerintahkan saya mau cari Paulus. di Bible Bang. Memang agak lama Bang, sorry. Oke, silakan. Tidak apa-apa. Tolong cari di mana Tuhannya Yahudi mengutus untuk membatalkan Bang, tapi mewartakan kebenaran firman Allah, mewartakan Taurat dan Injil. Nah, itu yang ku minta dalilnya di mana? Bentar Bang. Siap. Halo Saudara Harianja. Saudara Harianja. Halo Pak, Bang Juma. Ya, dari Kristen. Iya betul. Iya, silakan buka kamera abangku, bantu teman kita ini untuk menemukan dalil. Silakan. Ya, bentar Bang ya. Oke. Iya. Ya udah Silakan. nampak jelas Pak ya Bang Juma ya. Iya. Itu yang Sudah nampak. agak lama ini Bang Juma. Sorry. Iya, silakan aja, Bang Setia, silakan dicari, silakan. Kami tunggu. Cuma menurut yang saya ketahui lewat firman Tuhan yang saya sudah pernah baca ya. Jadi sekilas saja yang saya ketahui itu bahwa Rasul Paulus ketika dia mengalami pertobatan, yaitu matanya dibutakan oleh Allah sendiri karena sudah itu dulu menyakiti Allah. Saulus Pak, itu Saulus. Ya, Iya, berubah Saulus. jadi Paulus. Sebelum dia menjadi Paulus, namanya diganti menjadi Paulus. Nah, awalnya kan Saulus. Terus dia ketika dia melakukan pertobatan, namanya diganti menjadi Paulus. Baru Bang Juma, yang saya katakan ke Bang Juma, Allah sendiri mewartakan memerintah ya, bukan merintah, tetapi dia sudah menjadi salah satu murid atau rasul lah, yang nama keren menjadi rasul, salah satu rasul Allah, jadi wakil Allah untuk mewartakan kebenaran firman Allah. Iya betul. Iya, abang Setia, tolong dicari aja dulu dalilnya di mana Tuhannya Yahudi mengutus Paulus untuk mewartakan Taurat kan gitu. Ya, silakan Saudara Harianja mungkin bisa menjelaskan kenapa bisa kitabnya Yahudi terjemahannya ada di Kristen. Mungkin bisa secara gamblang diterangkan di sini karena belum ada teman Kristen kita yang bisa memberikan jawaban yang akurat. Apa legitimasi? Kok bisa agama Kristen yang bukan agama Yahudi menggunakan terjemahan kitab Yahudi itu gimana ceritanya, Bang? Silakan. Itu kan begini nih Bang Juma. Siap. Karena kan kalau menurut iman kepercayaan kami bahwa Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Taurat. Ya. Jadi itu kitab Taurat itu sudah digenapin dengan Yesus menjadi manusia. Ya, itu sudah tergenapi. Kemudian untuk kitab Taurat ini itu yang dijalankan sesuai. Nah, ya coba Bapak itu. Silakan Pak, silakan. Di dalam 2 Korintus 12 dengan judul Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Itu sudah tertulis semua Bang Juma di Itu yang 2 Korintus 12. Yang saya minta Tuhannya Yahudi, Bang, bukan Paulus mengutus Paulus, bukan. Tuhannya Yahudi mengutus Paulus untuk memberitakan Taurat kepada bangsa Kristen.
kepada pemeluk agama Kristen itu di mana? Karena yang mendapatkan mandat menyampaikan Taurat itu hanya satu manusia saja, yaitu Musa. Dan itu pun Musa diutus oleh Tuhannya Yahudi untuk kaum Israel doang. Nah muncul Bang. Karena kan pada zamannya kan memang karena itu kan Bang Juma sudah tahu juga sendiri, Yakub dari Yakub kan, iya 12 Yakub, suku. betul. Jadi yang pada masa hidup itu yang keluar dari tanah Mesir kan hanya ke-12 suku bangsa itu. Iya, kepada mereka lah Taurat itu diajarkan. Ya, karena zaman hidup mereka kan hidup hanya baru 12 suku itu. Ya, makanya legalitasnya dari 12 suku ini ke Kristen itu mana? Itu loh. Itu yang kita cari, Bang. Kan Taurat itu diwahyukan hanya untuk Bani Yakub. Di Ulangan 33 nomor 4, Musa mengajarkan Torah sebagai milik kepunyaan jemaat Yakub. Dan memang Musa hanya menyeru, ya Bani Israel, wah orang Israel, ya Bani Israel. Kan Musa cuma menyeru orang Israel. Nah, kenapa kalian yang bukan orang Israel kok ada terjemahan kitabnya orang Israel di agama kalian? Sementara Kristen bukan Yahudi, Yahudi bukan Kristen. Kristen itu agama yang berdiri sendiri di luar agama Yahudi, yang justru Kristen ini disebut bidat oleh orang Yahudi. Nah, itu pertanyaannya, kenapa bisa ada terjemahan agama Yahudi di agama Kristen, sementara Kristen bukan Yahudi, Yahudi bukan Kristen? Ada apa dengan saudara punya agama? Kok bisa menggunakan Itulah saya katakan Bang, Kristen itu kan Iya, Kristen itu pengikut Yesus maksudnya Bang Juma. Yesus itu kan orang Yahudi. Itu kan dari orang Yesus tidak itu Yesus. Sama juga Islam. Sama juga nama Kristen dengan Islam kan sama, dibuat oleh manusia. Ajarannya Bang, kitabnya ya Islam tidak menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi. Islam dengan Al-Quran, Yahudi dengan Taurat, Kristen nebeng terjemahan kitabnya Yahudi. Itu loh. Maksudnya begini Bang, kalau begini saya mau nanya Bang Juma, kata Islam itu diciptakan oleh siapa? Islam itu nama yang diberikan oleh Allah. Man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Jadi Allah menyebut kepada Nabi Muhammad gitu. Nah, sekarang Kristen ini kan penamaan orang-orang yang ada di Antioquia. Makanya muncul pertanyaan ini, karena Taurat itu atau hukum Taurat atau kitab Taurat ini ketetapan yang diberikan kepada Bani Israel. Kenapa Kristen yang bukan Bani Israel bisa-bisanya menggunakan terjemahan kitab itu? Legalitasnya di mana? Validasinya dari mana? Kalau buat kita gitu Kristen legalitasnya begini Bang, legalitasnya di mana? Di Yesus Kristus mengatakan, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Berarti kebenaran firman Tuhan itu, siapapun manusia yang dipakai oleh Allah sendiri atau Yesus Kristus itu sendiri, wartakan ke seluruh artinya bangsa. Yesus agar mengenal Yesus Kristus yang dalam arti dalam arti itu kebenaran firman, agar manusia pada zaman itu kan banyak yang sudah sesat, sudah salah jalan. Sekarang Yesus berbagai macam kejahatan. Yesus mengajarkan muridnya ke bangsa lain untuk menjadikan bangsa lain sebagai murid. Sedangkan Yesus itu guru PL atau Yesus itu guru PB? Tidak bisa Yesus mengajar. Oh, nggak bisa dong. Kan Yesus mengajarkan. Yesus mengajarkan PL. Yesus mempraktekkan PL. Berarti murid-muridnya harus mempraktekkan PL.
bukan mempraktikkan. Pergilah ke Bang. seluruh dunia. Pergilah ke seluruh Artinya dunia. begini, Bang. Jadikanlah Pada seluruh waktu bangsa menjadi muridku. Berarti kalau Yesus benar-benar meminta seluruh dunia menjadi muridnya, maka Yesus meminta seluruh dunia menjadi Yahudi, bukan menjadi Kristen. Kan Yesus guru. Pada saat dia menjadi guru, dia adalah guru Taurat. Yesus itu disebut rabi. Sebagai rabi yang diajarkan adalah Taurat. Murid-muridnya pasti pengikut Taurat. Yohanes 14 nomor 12, Aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus adalah pekerjaan Taurat. Berarti murid-muridnya harus sama, melakukan pekerjaan yang sama. Berarti murid-murid Yesus yang betul itu adalah praktisi Yudaism. Bukan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi Kristen, enggak. Tapi jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Menjadi murid siapa? Murid Yesus. Yesus guru Taurat. Berarti murid-muridnya adalah penganut Taurat, bukan penganut Roma, Galatia, Filipi, bukan. Sampai situ paham abang ini? Ya, benar-benar. Nah itu. Jadi berarti kalau kita begini, jadi Bang, murid Yesus, jangan jadi Kristen. Harus jadi Yahudi kalau kita jadi murid Yesus. Begini Bang, itu kan awal mulanya terjadinya penyebaran itu kan dari bangsa Israel, karena ia adalah perjanjian Allah itu sendiri dengan Yakub menjadi nama Israel. Ya enggak, mungkin kalau kita pikir logikanya kita aja yang hidup zaman sekarang, ya mungkin abang juga bisa salah satu keturunan Yahudi. Saya juga bisa salah satu keturunan Yahudi zaman sekarang. Nggak bisa bang. Yang namanya keturunan itu harus ada pertalian darah. Saya orang tua saya orang Dubai, mama saya orang Korea Utara, bapak orang Dubai. Bagaimana bisa saya menjadi keturunan Yakub? Nggak bisa. Dari keturunan dari nenek mungkin dari sana. Oh, nggak bisa mungkin. Nggak boleh. Atau opa kita dari opa kita punya orang tua. Oh, nggak bisa. Itu serigala itu nyamar-nyamar gitu. Itu ajaran Paulus. Paulus yang suka nyamar-nyamar itu dia. Dari Saulus nyamar Paulus, dari Paulus nyamar-nyamar jadi rasul, jadi dan seterusnya. Itu Paulus apa? Yesus tidak mengajarkan itu. Kalau nyamar enggak juga Bang Juma. Kan Anda baca 1 Korintus. Anda baca 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 nomor 21, 22, 23. Paulus menjadi apapun. Di mana dia pergi, di situ dia menjadi. Kalau dia ketemu orang Yahudi, menjadi Yahudi. Ketemu orang Roma, jadi orang Roma. Ketemu orang Yunani, jadi orang Yunani. Begitu dia. Itu pengakuannya sendiri. Dia menjadi segala dari segala. Dia menjadi apapun dari apapun. Itulah Paulus. Demi untuk memenangkan orang. Itu diakui sendiri. Kalau pemahaman saya ya Bang Juma, mungkin dia di dalam satu daerah dia harus beradaptasi sama daerah yang dia pergi. Itulah itu. Sama saya kan, macam saya. Abang ngomongnya bahasa Indonesia, ya saya juga harus beradaptasi sama abang supaya sama-sama. Oh enggak, beda. Paulus tidak begitu. Paulus tidak begitu. Paulus mengaku orang Bugis kepada orang Bugis, mengaku orang Jawa kepada orang Jawa, mengaku orang Cina kepada orang Cina, mengaku orang Makassar kepada orang Makassar. Itulah Paulus. Coba Anda baca di suratnya tuh 1 Korintus 9 nomor 19, 20, 21, 22. Jelas kok. Aku menjadi segala dari segala. Kalau misalnya aku ketemu orang lemah, dia juga menjadi orang lemah. Ketemu orang kuat, dia juga menjadi orang kuat. Penganut Taurat, dia juga mengaku sebagai penganut Taurat. Meskipun aku tidak taat Taurat, kata dia. Kepada orang yang taat Taurat, aku mengaku sebagai penganut Taurat. Meskipun aku tidak taat kepada Taurat. Apa ini? Orang apa ini? Itulah yang disebut serigala. Hati-hati, serigala nyamar domba. Artinya menyamar itu adalah memperlihatkan sisi luar yang sisi dalamnya tidak sesuai dengan fakta. Itu nyamar. Itu serigala. Serigala di luarnya kelihatan domba, tapi dalamnya itu serigala. Itu yang dimaksud oleh Yesus.
Nah, oleh karena itulah kan tadi di awal saya sudah membacakan nubuatan akan datangnya Kristen itu sudah dinubuatkan oleh Yakub. Ketika Benyamin dipanggil, Benyamin, anakmu kelak akan berlaku seperti serigala, merampas pada pagi hari, membagi-bagikan pada sore hari. Nah, Taurat adalah milik kepunyaan Bani Israel. Paulus bagi-bagikan kepada Roma, kepada Yunani, dibagi-bagikan hak milik kepunyaan Yakub, dibagi-bagikan oleh Paulus. Dia menyuruh orang-orang, hei, dosamu sudah ditebus dengan cara Yesus mati, maka terimalah Yesus. Itu dibagi-bagikan Yesus itu. Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Ketika dia diutus kepada non-Yahudi, dia bawa Taurat. Taurat yang dibawa-bawa Paulus itu, padahal dia tahu Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Tetapi dia supaya bisa mendapatkan pengikut, dia membawa Taurat itu kemana-mana. Itulah yang menggenapi nubuatan serigala yang Yakub nubuatkan terhadap anaknya yang bernama Benyamin. Makanya Yesus selalu mengatakan, waspadalah kepada serigala, waspadalah kepada Farisi, waspadalah kepada ragi Farisi. Siapa orang Farisi itu? Ya Paulus. Waspadalah kepada Paulus, itu karena Yesus. Filipi 3 nomor 5, Paulus sendiri mengaku sebagai Benyamin, mengaku sebagai orang Farisi juga. Sedangkan orang Farisi itu pengikutnya 2 kali lebih jahat dari orang Farisi yang adalah orang neraka. Matius 23 nomor 15. Pengikut orang Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Farisi. Paulus orang Farisi, pengikutnya Kristen. Ternyata Kristen menurut Matius 23 nomor 15 adalah orang neraka. Dan itu ucapan Yesus, bukan ucapan saya, Bang. Yesus yang mengatakan itu, bukan saya. Pengikut orang Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Matius 23 nomor 15. Nah, siapa pengikut orang Farisi? Islam atau Kristen? Kan Kristen, abangku. Jelas itu. Makanya kenapa ada Taurat? Taurat itu hanya sebagai aksesoris untuk menjerat, untuk menjebak orang-orang supaya percaya kepada ajaran Paulus. Karena kapan dia tidak membawa Torah, tidak ada yang percaya ajarannya. Begitu saudaraku. Dinda Dio. Yang lain silakan. Baru tahu saya, Bang Joman. Ya, itulah pentingnya dialog lintas agama, Bang. Itulah pentingnya diskusi lintas agama. Iya. Jadi kalau kita diskusi lintas agama itu, kita nggak boleh bawa dogma, tapi kita bawa akal. Kita katakan yang benar, yang salah. Meskipun kita itu beda keyakinan. Seperti itu. Jadi Bang Juma, Kristen juga termasuk salah satu dari keturunan Benyamin ya? Oh, bukan. Kristen bukan keturunan Benyamin. Tetapi Kristen adalah orang-orang yang dijerat oleh keturunan Benyamin. Coba baca lagi. Matius 23 nomor 12. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau daratan menyeberangi lautan mentobat, jadikan dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia jadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan? Paulus. Siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan? Paulus. Apa nama pengikutnya? Kristen. Tapi Bang, bukan Islam. Gitu, Bang. Kalaupun memang Paulus dari Farisi, tetapi kan berbeda ajaran. Kalau zamannya Tuhan Yesus kan dikatakan ahli-ahli Farisi itu hanya untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Israel. Memang. Makanya. Tapi hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Yes, itu juga sudah dinubuatkan di dalam Ulangan 18:20-21. Itu betul itu. Sama Yesus Kristus kan sudah dinubuatkan dari zaman Nabi Yeremia bahwa ia akan diadili, dia akan disalib, dia akan mati. Semua kan jelas dikatakan di Perjanjian Lama. Enggak, Bang, tengok aja Kristen, Bang. Makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, Natalan. Apakah itu ajaran Yesus? Kalau itu Bang, ajaran Yesus itu. Iya. Karena di perjanjian kita sudah di perjanjian baru. Artinya sudah di zaman
Yesus Kristus. Ya, artinya Oh, Yesus tidak mengajarkan. sudah Yesus tidak digenapi mengajarkan perjanjian penggenapan baru. hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus dengan hukum kasih. Kalau Dengan hukum penggenapan kasih. Jadi Yesusnya, kita sekarang Bang. pakai baptis. Kita sudah pakai baptisan, Bang. Kalau pengajaran Bukan lagi Yesus, Taurat. Bang. Memang zaman Abraham itu disunat. Memang benar. Aku aja kecil itu hidup dengan keluarga saya yang Islam. Terus itu apa disunat. fungsinya kitabnya Yahudi di agama Anda kalau gitu? Fungsinya apa? Mana, Bang? Apa fungsinya kalau gitu? Kitabnya Yahudi ada nebeng-nebeng, ditempel-tempel di agama Anda, di kitab Anda, itu fungsinya untuk apa? Aksesoris doang kan? Kan tidak dijalankan. Nggak ngerti kita, Bang, kalau nebeng-nebeng atau Ya atau itu apa, ditempel-tempel. yang Anda sebut PL itu apa fungsinya? Sementara yang Anda perhatikan adalah PB. PL Itu kan cuma aksesoris PL itu doang untuk nipu lawan, PL untuk itu menipu lawan, artinya, Bang, untuk menipu untuk lawan, diperlihatkan di luar sebagai domba, tapi isi dalamnya adalah serigala. Diperlihatkan, Artinya, Bang, kita, Taurat, begitu didalami, ternyata ujung-ujungnya Galatia, Perjanjian Filipi, Lama. Efesus. Ya, menurut saya, Bang, kalau perjanjian lama dan perjanjian baru disatukan di dalam satu Bible. Dalam Nah, itu siapa yang suruh? Apa, Bang? Siapa Ya, yang kita memasukkan lebih kitab mengenal itu? lagi Allah itu. Ya itu menurut Kita lebih saudara. mengenal dari Siapa masa yang penciptaan Ya bumi, silakan aja. Iya silakan. keturunan ada Siapa? Hawa Siapa lagi? sampai zaman perjanjian baru. Ya. Baru yaitu kita Iya. mengerti, mengenal, memahami perjalanan manusianya sendiri yang Ya. diciptakan Ya, Bang. Kami juga, oleh Allah. Oke, silakan aja. Ya, dengan pelayanan yang diutus-utus oleh Teman-teman Allah API Pusat sendiri. monitor nggak? Boleh naik ke sini. Allah itu sendiri. Jadi kalau Iya, nebeng-nebeng ya mungkin Bang pemikiran Bang Juma aja. Mohon maaf ya Bang Iya, Juma. terus apa Aku fungsinya? sebagai Coba apa fungsinya, Bang? Bang, Dan- apa fungsinya? Apa fungsinya PL di agama Anda itu fungsinya apa? Itu Bang, saya katakan. Nggak ada Agar efeknya. kita lebih Nggak ada. mengenal Bang. Baik kita lebih Iya, cuman begitu. Mengenal lebih dalam. Tanpa Anda nempel kitab itu di kitab Anda, pasti juga Anda akan tahu. Bisa baca kitabnya Yahudi, bisa. Kalian bisa beli kitab, oh ini kitab Yahudi menceritakan tentang kitab Kejadian. Tapi kan tidak mesti Anda simpan di satu bundel dengan kitab Anda karena nggak ada hubungannya, kan begitu. ada hubungan. Cuma aksesoris doang untuk nipu lawan aja itu dipakai untuk membungkus perjanjian baru kitab kalian. Jadi kitabnya Yahudi terjemahannya dipakai untuk membungkus isi daripada ajaran kalian Kristen supaya dianggap bahwa ini ajaran dari nabi-nabi Yahudi, maka diambillah terjemahan kitab itu untuk dipakai membungkus kitab kalian yang adalah ajaran Roma Yunani. Begitu abangku. Itu realnya itu seperti itu. Aku Bang Juma, Kristen itu hanya sebuah nama ya. Tetapi jangan buat saya salah. itu yang paling Salah. pokok itu ajaran. Salah bangku. Salah. Sama Islam Kristen itu, juga kan Kristen hanya itu sebuah nama. Kristen itu bukan hanya sebuah nama. Kristen itu bukan hanya sebuah nama. Kristen itu berisikan manusia-manusia yang mengaku sebagai pengikut Yesus tapi mempraktekkan bukan ajaran Yesus. Itu bukan hanya sebuah nama itu. Kristen itu memiliki makna yang syarat dengan ajaran yang dibawa oleh para nabi, di mana ajaran mereka bertentangan dengan ajaran para nabi. Makanya Kristen tidak bisa bertumbuh berkembang di tanah tempat kelahiran nabi-nabi. Kristen itu tidak bisa berkembang di Israel, nggak bisa. Kenapa? Karena ajaran Kristen itu tidak sesuai dengan ajaran para nabi. Makanya berkembangnya di Roma, di Vatikan, di Belanda, di Inggris, itu berkembang di sana. Kristen masuk di Yerusalem diludahin bang, nggak cocok. Makanya kalian hanya menggunakan remah-remah terjemahan kitabnya mereka supaya sebagai pembungkus ajaran Roma Yunani menyembah 3 dewa. Gitu. Itu kalau kita mau belak-belakan, faktanya itu di situ. Makanya tidak ada satupun Kristen yang mampu menunjukkan validasi legitimasi pengesahan kitab yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi Musa itu diberikan juga kepada bangsa Roma dan Yunani. Itu nggak ada.
Kan kalian menerima, sabar. Kalian menerima kitab-kitab itu bukan dari Israel, kalian menerimanya dari Belanda, dari Portugis, bukan dari orang Yahudi kalian terima. Bukan orang Yahudi yang datang ke Nusantara mengajarkan Kristen atau Katolik, bukan, tapi orang Eropa. Mereka yang mengajarkan agama Kristen Katolik itu ke Indonesia ini. Menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi biar dianggap keren. Umat Islam yang lemah akal, yang tidak belajar, yang tidak memahami ilmu, itu bisa terpedaya. Wah, ini betul-betul agama yang dari Israel, nabi-nabi, karena ada di situ tentang Kejadian, tentang Taurat, tentang Nabi Musa. Oh, jangan, itu cuman alat aja itu. Intinya kamu begitu masuk di Kristen, bukan diajarkan mengikuti ajaran Nabi Musa, bukan diajarkan mengajarkan ajaran Nabi Isa atau Yesus, bukan diajarkan mengikuti ajaran Abraham, enggak. Kamu diajarkan untuk mempraktekkan ajaran bangsa Romawi dan Yunani. Makan babi apakah ajaran nabi-nabi? Bukan. Tidak bersunat apakah ajaran Bani Israel? Bukan. Ibadah minggu apakah ajaran Bani Israel? Bukan. Ke gereja bernyanyi di sana memuji pada 3 pribadi sembahan, apakah itu ajaran Yahudi? Bukan. Natalan? Bukan. Jadi membungkus diri dengan ajaran Yahudi, tapi isi dalamnya adalah ajaran bangsa Roma Yunani kuno. Begitu abangku. Makanya saya katakan itu cuma aksesoris doang dipakai kitab itu, terjemahan kitab itu untuk melegalkan ajaran Roma Yunani yang dibungkus dengan sebutan Kristianos. Begitu bang. Sahabat-sahabat yang ada di Api Pusat, mohon naik dulu, saya mau dulu. Iya, sama-sama bang, sama-sama. Tambah luas gitu. Kita berbagi. Iya, alhamdulillah. Kita berbagi. Iya, sama-sama abangku, sama-sama. Jadi, kita bang, berbagi. Saya mau tanya ini bang, Quran ini boleh. Dari Arab. Kenapa? Al-Quran. Iya, Al-Quran. Iya, siap. Arab. Nah, terus dia masuk ke Indonesia dibawa oleh ulama-ulama bangsa. Iya, betul. Iya. Terus menyebar sampai seluruh daratan di Indonesia ya. Iya. Nah, Kristen juga kan sama, bisa sampai ke Eropa, bisa sampai ke Asia. Oke. Kan sama. Baik, ya saya jawab bang ya. Kalau mau pikir juga kan Quran seharusnya punyanya Arab, bukan Indonesia. Oke, baik. Saya jawab baik. Tolong dengarkan. Jadi Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Jadi Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menyampaikan apa yang manusia harus kerjakan terhadap dia. Manusia ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Jadi apa yang harus dilakukan oleh umat manusia harus disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui Al-Quran. Makanya Al-Quran itu litubayyana linnas, untuk seluruh umat manusia. Nah, kami manusia, orang Indonesia manusia, orang Eropa manusia, orang manapun manusia, maka Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh manusia. Sedangkan ada 2 pilar yang harus diakui oleh orang Kristen. Yang pertama, Markus 16, 17 dan seterusnya. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Beritakanlah Injil. Yang diminta untuk diberitakan di situ adalah Injil, bukan Taurat. Itu satu. Beritakanlah Injil kepada seluruh manusia. Injil, bukan Taurat. Yang kedua, pilar kedua adalah pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kalau itu ucapan Yesus, maka seluruh bangsa harus menjadi murid Yesus. Yesus ini guru apa? Guru PL atau guru PB? Yesus adalah guru PL. Berarti ketika kita menjadi murid Yesus, kita harus menjadi Yudaism, praktisi Taurat, bukan praktisi PB. Kristen tidak ada ruang di situ. 2 dalil ini tidak akan pernah bisa menyelamatkan ajaran Kristen. Karena yang pertama mengajarkan beritakanlah Injil, yang kedua jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, bukan menjadi hambaku, bukan mengajarkan Taurat Perjanjian Lama, tapi Injil doang, dan bukan menjadikan hambaku. Hamba Yesus dengan murid Yesus itu 2 keadaan yang sangat-sangat berbeda. Saya murid Prabowo
dan saya hamba Prabowo. Itu berbeda. Nah, Yesus kalau dipaksakan di Matius 8, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Murid-murid Yesus adalah penyembah Elohim, pemakan tidak makan babi. Mereka bersunat, mereka sabat, sujud dalam beribadah, mereka syahadatain, mempersaksikan tiada Tuhan selain Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Ishak, dan mengakui Yesus sebagai rasul utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 18 nomor 7. Kristen beda. Kristen ini benar-benar pengikut Farisi murni tanpa campuran. Matius 23 nomor 15 yang saya bahasakan tadi. Coba Anda dalami dulu Matius 23 nomor 13 sampai nomor 36, Anda akan tamat di situ. Endingnya di 39. Kata Yesus, mulai sekarang engkau tidak akan melihat. Matius 23 nomor 13 sampai 39. Mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti bukan Yesus yang datang kepada Ananias, bukan Yesus yang keluar dari kubur, bukan Yesus yang datang kepada Paulus, bukan Yesus yang datang di Pulau Patmos. Itu semua bukan Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan, mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi hingga aku datang yang kedua kalinya. Matius 23 nomor 39. Saya kira begitu. Sementara saya izin ibadah dulu. Silakan. Maaf Bang Juma. Itu Bang, yang menurut Bang Juma itu yaitu Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi. Nah, yang Farisi betul. Itu kan ahli-ahli Taurat dan Farisi kan sedang mengecam Yesus Kristus. Yaitu Yes, mereka dan- kan tidak, dan begini Bang. Bangsa Yahudi saya ibadah. kan pada zamannya Dan tadi assalamualaikum. pada zamannya kan bangsa Yahudi ini menginginkan Iya, lanjut Bang, lanjut. Saya dengar. menginginkan satu pemimpin untuk membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan yang mereka inginkan itu. Oh ya, maaf Bang, lagi azar ini ya Bang Dio. Lanjut Bang, iya lanjut. Ya, udah Bang, mohon maaf, mute dulu. Hai. Sholatnya Bang, udah jamnya ini. Gak apa-apa, lanjut aja Bang. Udah asar ya ini. Iya, lanjut aja Bang. Terus. Iya. Cuma kan ketika Yesus Kristus datang, mereka tidak menginginkan, hanya dengan kata-kata. Padahal yang sudah diwahyukan dari perjanjian lama, yaitu Yesus membebaskan mereka itu dari perbudakan dosa sebenarnya. Tetapi bangsa Yahudi kan menginginkan satu pemimpin untuk membebaskan dari penjajahan secara politik ya, secara politik. Nah, disitulah muncul berbagai macam-macam statement dari Yahudi itu sendiri, sehingga mereka tidak percaya Yesus. Padahal Yesus menawarkan yaitu kehidupan yang kekal, menawarkan keselamatan. Tapi kan pemikirannya bangsa Yahudi kan menginginkan satu pemimpin untuk dibebaskan dari penjajahan secara politik. Padahal Yesus sendiri menawarkan mereka bukan itu, tetapi keselamatan. Nah, yang Bang Juma bilang itu karena ahli-ahli Taurat dengan Farisi ini kan ingin membunuh Yesus. Makanya Yesus sendiri mengecam dengan muncullah kata-kata seperti itu. Engkau tidak akan melihat aku, karena kemanapun engkau mencari aku, engkau tidak akan menemukan aku. Karena apa? Mereka adalah pendosa. Mereka bukan hanya pendosa, tapi menentang. Kedengaran nggak suara gue? Menentang Yesus Kristus sendiri. Suara gue ada nggak sih? Ada bang. Ada. Nah, Bang.
Jadi yang dikatakan Bang Juma itu karena Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Karena mereka ya, Bang, orang-orang Yahudi itu sebenarnya menunggu kedatangan Tuhan atau menunggu kedatangan pemimpin? Yesus itu kan sudah diwahyukan dari perjanjian lama. Gimana sudah wahyunya? Dinyatakan. Sebentar. Sudah dinyatakan di perjanjian lewat Nabi Yeremia, lewat Nabi Yesaya. Orang-orang Yahudi ini menunggu kedatangan Tuhan atau menunggu kedatangan pemimpin untuk memimpin mereka? Nah, maksudnya kan saya menanggapi apa yang dikatakan Bang Juma tadi. Menanggapi yang dikatakan Bang Juma tadi. Iya, jadi itu kan menanggapi pemikiran Bang Juma. Sama iya, jari kita begini Bang. Jari kita kan ada 5. Tentu nggak sejajar kan jari-jarinya. Pasti ada panjang, ada. Jadi begitu pula pemikiran-pemikiran seperti itu. Tetapi pemikiran orang lain juga akan berbeda lagi. Jadi kalau saling untuk kayaknya tidak kalau mau begini terus ya pasti akan ada titik tolak. Abang jawab dulu, tadi pertanyaan itu belum dijawab. Pemahamannya kita sangat berterima kasih lah kepada Bang Juma yang sudah luas pemahamannya dan membagikan kita. Ada bang. Abang ngomong terus dari tadi, nggak nyambung. Pertanyaanku tadi terkait dengan narasi Bang Zuma, orang-orang Yahudi ini menunggu kedatangan Tuhan atau menunggu kedatangan Mesias? Kalau lewat cerita ini kan mereka menunggu pemimpin seperti Nabi Musa. Pada waktu pembuangan bangsa Israel ke tanah Mesir, mereka kan menunggu pemimpin untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Nah, mereka di zaman Yesus Kristus mereka menginginkan sama seperti Musa. Konteksnya gitu, Pak. Sebentar. Jadi yang ditunggu oleh orang-orang Yahudi ini. Tetapi ketika Yesus Kristus tampil di tengah apa namanya ngomong sendiri? Nggak nyambung. Aku nanya apa, dia ngomong apa? Nggak nyambung. Suara aku nggak kedengeran ya teman-teman? Bentar, aku ganti akun dulu ya. Ini HP-nya kurang ini. Maksudnya gini Bang, maaf ada mute tadi, nggak kelihatan, nggak ini. Sorry Bang, ada mute tadi, makanya. Enggak, abang dari tadi ngomong sendiri. Iya, tapi abang asik sendiri ngomongnya. Ya maaf bang. Abang asik sendiri ngomongnya, nggak nyambung. Aku ngomong apa, abang ngomong apa. Aku ngomong A, abang ngomong B, nggak nyambung abang itu.
Iya, maaf bang. Nah, yang kedua abang ngasih sendiri, nggak nyambung. Jadi gini bang, abang kan tadi nanya menunggu pemimpin atau apa? Iya, Yahudi. Ya, jadi kan maksudnya gini bang. Yahudi itu mereka menunggu kedatangan Tuhan atau kedatangan Mesias. Begini bang, mereka menginginkan sama seperti Nabi Musa, seorang pemimpin yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nggak nyambung. Kan seperti itu pemimpin. Yang dijanjikan di dalam Torahnya orang-orang Yahudi itu kedatangan Tuhan atau kedatangan Mesias. Dijawab dulu itu. Dua-duanya bang. Mesias sama Tuhan kan sama. Baik. Dua-duanya. Dua-duanya. Di mana tertulis itu dua-duanya? Sama bang. Iya, di mana tertulis kalau sama? Kalau saya mau nyari ini lama bang. Tapi yang saya pelajari artinya sama Mesias sama Tuhan sama, tapi artinya yang mereka menginginkan itu mereka inginkan politik, artinya keluar dari jajahan bang. Dari yang abang pelajari, di mana tertulis? Abang jangan ngomong terus macam perempuan, abang ngomong terus dari tadi nggak nyambung. Yang abang pelajari itu di mana tertulis di Tauratnya orang-orang Yahudi bahwa yang ditunggu oleh mereka itu adalah Tuhan dan Mesias. Dua-duanya itu di mana tertulis? Abang bilang kan yang saya pelajari. Oke, dari yang abang pelajari, abang belajar di mana? Ada di Bible bang. Cuma di mana di Bible? Sebutkan ayatnya di mana? Masih ada di Perjanjian Baru itu bang. Sebutkan di mana Perjanjian Baru? Loh, kok di Perjanjian Baru emangnya orang-orang Yahudi punya Perjanjian Baru? Cumananya kau? Kan kita bahas Tauratnya orang Yahudi. Yahudi itu nggak ada di Perjanjian Baru. Yang kita bahas Perjanjian Lama. Di mana tertulis di Perjanjian Lama yang ditunggu oleh orang-orang Yahudi adalah Mesias dan Tuhan, dan dua-duanya sekaligus. Mana tertulis? Oke bang, makasih ya bang. Izin, makasih sudah dinaikkan. Bang Juma, makasih. Salam kenal Bang Juma ya. Semoga diberkati selalu pelayanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa pada turun semua ini? Orang baru habis wudhu. Mana adikku tadi? Kenapa? Ada. Lobet HP satu. Oh, siap. Lanjut ya. Siap kan aku. Mana dia? Aduh, kamu boleh. Masa yang ditunggu oleh Yahudi Tuhan sekaligus Mesias? Cemana lah Bapak itu? Di mana tertulisnya? Tertulis di mana? Ada di Bibel pokoknya di Bibel. Di mana di Bibel? Di Perjanjian Baru. Sana lama. Yang dibahas Perjanjian Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Bang, udah telat. Dari gereja telat mana? naikinnya tadi mau saya maki-maki. Tak apa-apa, jangan maki-maki bang. Santai aja. Aku tanya tadi di mana tertulis di kitabnya orang Yahudi, kan dalam versi Kristen kan berarti Perjanjian Lama, ya toh, bahwa orang Yahudi itu menunggu kedatangan Tuhan sekaligus Mesias, dua-duanya sekaligus. Itu di mana tertulis?
Nah, tertulis di mana itu? Ada pokoknya, menurut yang saya pelajari ada. Di mana? Ada di mana, Bang? Ada di Bible. Oke, di Bible di mana, Bang, ayatnya? Pokoknya ada di Perjanjian Baru. Lo kok lompat ke Perjanjian Baru? Aduh. Ya, siapa nih? Celsius open cam. Open cam, Bang. Oke, teman. Bang siapa namanya? Bang Dio Pratama. Selamat sore, Bang Dio. Ya, sore, Bang. Gimana kabar, Bang Dio? Alhamdulillah, baik. Baik ya. Ya, lanjut. Mau bahas apa? Ini ada judulnya. Agama dengan kitab palsu. Ya. Agama apa itu apa? Kristen. Kenapa nggak ditulis agama Kristen kitab palsu? Ya kan mau didiskusikan, mau dibahas, makanya ada tanda tanyanya. Ya artinya agama mana yang kitabnya palsu itu? Kristen. Islam. Kitabnya Islam itu kitabnya adalah Al-Quran. Iya, palsu apa asli? Asli dong. Kalau Kristen kitabnya apa? Asli dari mana? Asli dari mana? Asli dari Allah. Dari Allah. Berarti Allah langsung turun. Jawab dulu. Langsung turunkan Al-Quran gitu. Enggak begitu. Jawab dulu. Kristen kitabnya apa? Jadi Allah langsung turunkan Al-Quran itu maksudnya. Kristen kitabnya apa? Dijawab dulu. Jawab dulu. Kan saya sudah Al-Quran itu langsung diturun dari Allah apa gimana? Sebentar. Islam kan kamu bilang tadi kan Al-Quran itu asli ya, asli dari Allah. Gantian ngomong kan? Gantian ngomong. Apakah Al-Quran itu langsung turun dari Allah atau bagaimana? Gantian ngomong. Iya, jawab. Ya, gantian ngomong ya. Agama dengan kitab palsu. Kau bilang Islam, aku bilang Kristen. Aku jawab bahwa agama Islam kitabnya asli adalah Al-Quran. Ya, dari Allah kan toh. Sekarang gantian, sebentar gantian. Iya, dari Allah apa gimana? Maksudnya asli dari mana? Asli dari mana? Kristen kitabnya apa? Enggak, Dia bilang Islam, aku jawab dong, enggak. Islam itu kitab aslinya Al-Quran. Oke, fair kan? Sekarang silahkan kau jawab. Kau jawab apa jawabanmu? Aku bilang agama dengan kitab palsu adalah Kristen. Jawabanmu apa? Kalau Islam itu agama Islam itu kitabnya adalah Al-Quran asli, Kristen itu kitabnya apa? Apa kitabnya Kristen? Gitu bos, diskusi. Kau jawab dulu. Kalau sudah terjawab, nah baru kita lanjut. Kau bertanya ke aku, Al-Quran itu asli dari Allah atau tidak? Nah kita lanjut. Gitu. Ini enggak. Dibaca asli dari Allah. Jadi Allah yang turunkan. Jadi ini begitu. Jadi nggak diskusi kita itu, kau menginterogasi. Kau bukan penyidik kau di sini. Diskusi. Aduh. Ya teman-teman. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Aku nggak bisa kalau diskusi sama orang ngeyel, terus pendengaran ganteng ya, gangguan telinga, terus otaknya itu lembab, nguap. Kan aku bilang gantian kita ngomong fair. Aku tanya apa kau jawab, kau nanya apa aku jawab. Jangan kau nanya aku jawab, kau nanya lagi aku jawab lagi, nanya lagi aku jawab lagi. Jadi kapan kau ditanya? Pula ngatur di sini. Kau nggak tahu aku moderator di sini.
Kena kan, kena tendangan padu maut kau kan. Silahkan, karena aku di atas, aku nggak bisa naikkan orang, hanya bisa mute dan ngekick. Kalau naikin permintaan, ada 5 permintaan di bawah, mohon maaf teman-teman, aku nggak bisa naikin. Bisanya pakai HP yang satu lagi tapi lowbat, chargernya di bawah. Ada moderator yang lain, silahkan abang-abangku, seniorku boleh naikkan lagi. Kanit tadi dia kepala unit. Penyidik ya kan, penyidik disidik kau 8 jam kau di kantor. Bapak bersaksi dalam hal ini, Bapak tidak dengan pengaruh obat-obatan, tidak Pak. Apakah dalam persaksian Bapak ini Bapak benar-benar melihat dan menyaksikan kejadian? Benar Pak. Apakah itu penyidik namanya? Ya kan? Nggak ada itu kalau kau disidik. Nah, jadi Bapak ini, terus aku bilang, maksud Bapak bertanya seperti itu apa? Tugas Bapak nggak ada. Penyidik itu nanya aja, dia nanya kita jawab, dia nanya jawab, sampai puluhan pertanyaan harus kita jawab semua. Nggak bisa kita gitu. Kenapa Bapak bertanya seperti itu? Pertanyaan Bapak itu salah. Kenapa Bapak harus ini? Nggak bisa, nggak bisa. Ya. Jadi naik diskusi, jangan naik menyidik. Sama Bapak tadi yang pertama itu. Bapak tadi itu ditanya, Yahudi ini sebenarnya menunggu kedatangan Tuhan atau menunggu kedatangan Mesias? Dua-duanya. Di mana Pak tertulis Yahudi menunggu kedua-duanya, menunggu kedatangan Tuhan? Sejak kapan lah orang Yahudi menunggu kedatangan Tuhan? Ada jawab tadi. Udah gitu dibilangnya pula ada di Bibel. Menurut yang saya pelajari, iya udah. Menurut yang kau pelajari di mana? Di Bibel. Iya di Bibel. Ayat mana ayatnya? Coba tunjukkan. Surat apa? Nomor berapa? Pokoknya ada di Bibel. Lah? Di mana kan kau sudah pelajari? Ya. Pokoknya di Bibel. Di Bibel di mana? Ada itu di Perjanjian Baru katanya. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Karim. Sabarnya luar biasa kandaku, abangku, guru kita teman-teman. Hampir 1 jam lebih diladenin itu tadi Selongor itu. Coba kurang baik apa coba Bang Zuma? Aku cuma 5 menit ya, 5 menit lah 6 menit. Nggak kuat aku. Bang Dio jangan galak. Harus ada ini Kak, harus ada pengimbang ya kan. Ada yang santai-santai, ada yang lembut-lembut, ada yang galak-galak. Jadi biar imbang ya kan. Biar ada diskusi. Aku nggak bisa naikin orang teman-teman, mohon maaf ya. Dia mulai berpikir perjanjian baru ya, kenapa aku ngomong perjanjian baru ya kan, mau ralat perjanjian lama, takut nanti dibantah sama Bang Dio. Ya udahlah, mau nggak mau, untung tadi tuh HP lobet HP itu. Kalau nggak mau ya kita kasih edukasi lah ya teman-temannya. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik diskusi silakan. Coba Dio buka Komal, ada yang nonton nggak? Ada. Penontonku 400, 500, pernah sampai 1K lebih. Dulu waktu sama Bang Temon itu hampir 3K, hampir 4K. Tanya Bang Temon itu. Tapi bentar, itu pengerahan dari gengnya si Ki Ahmad, subuh-subuh dia datang. Naik. Masalahnya kalau aku buka Komal, Kristen tak boleh naik. Cemana Bang?
Bang Dio kemarin apa tadi itu? Kemana pas guru Zuma ngelik kami dihujat atau di atas? Iya, yang kemarin itu teman-teman, Bang Zuma jaringannya kurang baik karena hujan deras di sana. Nah makanya komalnya beliau itu langsung hilang kan. Moderator itu nggak bisa naikin, nggak bisa mute, nggak bisa naikin, nggak bisa turunin, nggak bisa mute, nggak bisa nge-kick, nggak bisa. Kenapa? Karena bermasalah di jaringan hostnya. Gitu. Jangan salah ya Ustaz Dio, kalau buka komal yang masuk cewek-cewek semua, itu lain lagi tuh. Silakan, kawan-kawan Kristen yang mau diskusi silakan. Aku nggak bisa naikin orang teman-teman. Ini ada 6 orang yang minta di bawah, tapi aku nggak bisa naikin. Bang Dio anaknya berapa? 5. Ini sudah naik. Halo, selamat bergabung Bang Nado, Bang Noda. Ya, Bang. Selamat bergabung Bang. Ya. Dari agama mana Bang? Kristen atau Yahudi? Mau nanya Bang, soal jemaat tabligh itu menurut Abang gimana Bang? Abang agama apa? Kristen Islam, apa Bang. Yahudi? Islam. Islam. Kalau Islam Abang di bawah aja. Agama apa? Islam ya Bang Jibril, Islam ya. Oh ada Bang Jibril di bawah, mantap. Halo Bang Cactus City. Oh mak, Cactus City nggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam atau Kristen Bang? Alhamdulillah Muslim sekali Bang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah diturunkan. Ada moderator di bawah. Terima kasih abangku, seniorku. Kalau teman-teman mau diskusi antara agama Islam, ketemu ngopi ya, kita santai duduk bareng, itu lebih enak, lebih kekeluargaan. Ada dalil, tapi sering kok dulu kalau sama Bang Jibril, Bang Moto, Bang Goldian, siapa, Bang Julius, Kores. Nah, kita ini nggak ada request lagi Ustaz. Ya habis, Muslim semua itu yang minta naik. Ya. Kalau mau diskusi lintas ini boleh, tapi kita langsung aja, langsung ketemu, kita ngopi bareng, lebih enak kan? Kita edukasi baik dalil, saling seruput kopinya, guys, mantap. Kita biasa kok, kita. Aku sama Bang Jibril sama Bang Moto biasa kita, alhamdulillah. Pendapat ini kita alhamdulillah saling berbagi. Aku banyak belajar juga dari kawan-kawan, dari ini, alhamdulillah. Tapi kalau di sini kita nggak ini ya. Bang dia buka masker ganteng, janganlah.
Paulus bangun. Minum, mana enak minumnya? Assalamualaikum. Waalaikum. Kristen atau Katolik, abang atau Yahudi? Oh, hidup sana apa ya? Nonton. Lantas. Bang Paulus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya. Bang, jangan gitu namanya bang. Teman-teman, kita boleh adu argumen, kita boleh berbeda pendapat, tapi jangan pakai nama-nama kayak gitu. Yesus, Paulus, terus ada mohon maaf ya teman-teman ya, nama-nama yang konotasinya jelek gitu, kayak menghina agama mereka. Jangan pakai nama biasa aja udah. Tapi nanti dalam adu argumen seperti yang kalian lihat dalam diskusi Bang Zuma, terjadi adu argumen yang sangat keras, tegas, mungkin bahkan terkadang terkesan powerful, mengalahkan, nggak masalah gitu. Tapi kalau pakai nama kayak gitu, aduh. Nama saya keren nggak Pak Ustaz? John Legge, ya keren. Nggak, maksudnya umpamanya dia pakai nama gelas botol namanya. Nah, gelasnya ini pakai nama tokoh-tokoh Kristen, jangan gitu teman-teman. Jangan. Pakai nama biasa aja. Paulus umpamanya. Ya. Ini jangan. Tapi kalau kita dalam diskusi, kita keras, tegas, enggak apa-apa, boleh. Gitu ya teman-teman ya. Tegas dan keras tuh beda. Silahkan, kalian mau pilih yang tegas, mau pilih yang keras, silahkan. Yang penting jangan lembek. Lembek gitu. Nama saya gimana Bang Dio? Adi Condrowinang. Bagus. Aman itu. Siap, yang asar silahkan. Udah azan asar ya silahkan. Si karate ini nih pasti Kristen, karena typingannya Kristen banget si karate. Oh, terima kasih Bang John, Masya Allah. Semoga Allah berikan balasan yang terbaik buat abang, berkahi hartanya. Ya, jadi jangan ini ya teman-teman ya. Nah, kalau typing bebas teman-teman ya. Kita nggak bertanggung jawab dengan typingan kalian. Kadang aku lihat typingan teman-teman Muslim itu kadang luar biasa ya. Kristen itu kalau baca tuh langsung bergetar dia teman-teman. Bergetar. Makanya aku sering mention ke konten yang naik, kalian jangan baca typing, baca typing. Bergetar ya, langsung nggak enak badan kalian, benar. Karena netizennya Bang Zuma ini luar biasa. Ya. Yang kita maksud tadi nama ya teman-teman, naik nama itu jangan pakai nama-nama tokoh Kristen terus konotasinya itu menghujat, jangan. Naik Bang, silakan naik Bang. Abang aku nggak bisa naikkan di sini. Aku nggak bisa naikin. Silahkan. Ada moderator mungkin di bawah. Silahkan. Bang Sel, aku nggak bisa naikin Bang. Aku kalau di atas nggak bisa naikin.
Yang bisa itu netizen, moderator yang di bawah. Netizen Bang Zuma, ngeri, militan banget. Satu dia typing hujat, langsung tenggelam tuh typingan tuh hujatan itu, beneran. Nggak percaya kalian coba. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum kan aku. Assalamualaikum kan aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda, Masya Allah. Syukran. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya, izin karena aku izin ini ini sebentar. Terakhir buat teman-teman netizen di bawah, insya Allah dalam waktu dekat beberapa bulan lagi sebagai persiapan teman-teman kita di API akan adakan acara milad API yang ketiga. Ya, buat teman-teman yang mau ikut berpartisipasi atas kesuksesan acara itu nanti, kalian bisa minimal bantu dengan doa. Dan jika ada teman-teman yang ingin berpartisipasi, kalian bisa langsung hubungi Humas atau langsung berinfak ke BNI atas nama Apologet Islam Indonesia, ya teman-teman ya. Atau kalau kalian di Jakarta kah? Enggak di Jakarta. Acaranya insya Allah di Makassar, insya Allah. Ya teman-teman yang punya waktu dan persiapan mau ikut bersama kita, boleh dari sekarang kumpul bekalnya ya. Yang mau berinfak atau ingin berpartisipasi, kalian bisa langsung ke BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Ya. Bisa hadir ikut milad, bisa, insya Allah bisa. Begitu aja dulu kandaku, aku izin pimpin sholat dulu di sini. Terima kasih banyak. Baik Dinda, baik. Masya Allah, makasih Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut tema kita. Kita beberapa menit ke depan, 1 jam ya, membahas tentang tema ini sangat luar biasa. Tema ini ya, minimal di antara kita itu memahami gitu ini ya, ada agama yang nebeng kita punya agama lain. Halo, semangat sore. Ya, saudara muslim saya diminta dengan hormat batalkan permintaan ya. Kita diskusi untuk saudara-saudara kita non muslim dulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, dari Kristen Abang, dari Muslim? Dari Muslim Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin disampaikan mungkin? Halo, selamat siang Saudara Dino. Ya, selamat siang. Ya, dari Islam, dari Kristen? Mualaf. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Semoga istiqomah. Ada yang bisa dibagi di sini, Bang? Ada masukan atau apa? Masya Allah, ketemu lagi kita, Bang. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sudah meninggalkan agama yang menggunakan terjemahan agama lain, Bang, ya? Iya. Saya sudah lama memahami, jadi nggak pernah menginginkan itu mencari. Saya awalnya pengen cari Tuhan gitu.
Iya. Ya. Jadi Masya Allah. sekarang sudah, tapi saya kan posisinya masih KTP-nya masih itu agama Masih Katolik. Kristen. Iya, Katolik. Oh. Siap. Soalnya kemarin saya mau rencanain mau buat sertifikat itu, ini sertifikat masuk Islam yang mualaf. Oh. Supaya resmi gitu. Iya. Tadinya syahadat di mana abang ini? Saya sahabat di Flores Darantuka. Di masjid? Iya, Masjid Al-Amin. Udah dikasih sertifikat? Belum. Saya konfirmasi di sana, ada penjelasan dari sana. Oh gitu. Ya. Jadi KTP-nya masih KTP Katolik? Ya. Itu sudah berapa lama masuk Islam? Udah mau jalan 3 tahun ini. 3 tahun KTP masih Kristen, masih Katolik? Iya. Oh. Jadi berat saya sekarang. Oh gitu. Bisa buka kamera nggak, Abang? Tapi azan, Bang, ya? Ada azan di situ ya? Iya, ada azan di sana. Maaf. KTP masih Katolik ya? Iya, KTP masih Katolik. Iya. Gimana kalau iya, gimana Bang? Saya ketarik sama soal ini, penjelasan Bang Juma. Mau nggak kami bantu untuk membuat sertifikat mu'alaf biar nanti KTP-nya diganti jadi KTP Islam? Ya, siap. Nanti saya konfirmasi dulu orang-orang sini. Kalau nggak bisa, saya konfirmasi di Bang Juma aja supaya semua orang lebih tahu. Baik. Oke, nanti naik aja ke sini lagi, abangku naik lagi ke sini kapan aja saya live, silakan naik ke sini. Syaratnya itu setor KTP-nya ke manajemen kami, tanda tangan di atas kertas. Siap. Nanti kami kirimkan sertifikat mu'alafnya, gitu aja. Seperti itu. Ya, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, mungkin mau sholat kali ya di sana. Ya, mau siap sholat juga nih. Oke Bang. Nanti kita lanjut sholat aja dulu. Ya, siap. Assalamualaikum. Ya, nanti waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibadah dulu. Masya Allah, saudara kita yang mu'alaf ini dari Katolik. Kita siap bantu kalau misalnya beliau ingin ngurus KTP Islam, kita syahadatkan, kita kasih sertifikat, kita bantu. Wow. Ya, halo, semangat siang, sore. Bang Juma. Siap. Waduh, apa kabar Bang? Baik. Dari mana ini? Kristen, Islam? Kristen Bang. Oke. Ada yang bisa kami bantu abang ini? Apa ya Bang ya? Intinya saya hanya mau bilang di mana sebenarnya perbedaan Islam dan Kristen itu Bang? Baik, pertanyaan yang bagus ini. Teman-teman mohon izin beliau nggak bisa buka kamera. Iya Bang. Perbedaan antara Islam dan Kristen. Iya Bang. Kalau Islam itu pertama berbicara mengenai konsep ketuhanan. Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah hakikat absolut, pencipta langit dan bumi yang bukan makhluk, bukan ciptaan. Sedangkan Kristen menyembah makhluk, Yesus dan juga Roh Kudus. Belum lagi kalau yang disebut Roh yang adalah Bapa itu juga makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaannya, Islam itu agama yang diajarkan oleh para nabi, berserah diri, tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui para nabi. Misalnya Nabi Musa diutus mengajarkan kaumnya untuk tunduk kepada Taurat. Nabi Isa diutus mengajarkan kaumnya untuk tunduk kepada Injil. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia, umatnya tunduk kepada Al-Quran.
Nah, sedangkan Kristen di kitabnya ada terjemahan kitab Yahudi, tapi maaf, saudara Kristen tidak tunduk kepada kitab tersebut. Malah kebanyakan tunduk kepada doktrin dan dogma. Contoh, kalau Islam ajaran solat perintahnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, perintah salat Jumat jelas ada. Semua yang kami lakukan ada perintah. Di Kristen, maaf, yang mereka Kristen lakukan tak ada perintahnya. Contoh, menyembah Yesus tak ada perintah. Menyembah 3 pribadi Tuhan satu hakikat tak ada perintah. Natalan tidak ada perintah. Ibadah minggu tak ada perintah. Makan babi tak ada perintah. Apalagi tidak bersunat tak ada perintah. Tapi mengaku pengikut Yesus, namun perilakunya tidak mencerminkan ajaran Yesus. Nah, ini yang berat, Bang. Itu perbedaannya antara kita. Dasar. Tapi gini, Bang. Iya, selain gimana yang Abang jelaskan, saya mengamati gini contohnya. Perbedaan saya lihat dari awal, kalau misalnya Musa segala macamnya itu kelihatannya agak mirip, Bang. Tapi saya lihat mulai konsepnya itu mulai bergeser ketika Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, ya Bang ya. Nah, di situ saya lihat, Bang, kalau di Muslim saya perhatikan bahwa yang dipersembahkan itu di gunung ini ya, yang dibawa itu untuk Gunung Horeb ya, itu anak pertama Ismail. Nah, di Kristen itu kan, Bang, saya membacanya itu yang dibawa itu Ishak. Nah, maksudku sebenarnya, Bang, sorry Bang ya, saya mau meluruskan ini sebenarnya. Bukan saya meluruskan. Saya mau tahu. Kalau saya nggak bisa meluruskan, saya hanya mau tahu artinya kenapa bisa kan Abang setuju? Perbedaannya di situ, Bang ya. Ketika nanti dia mau disembahkan kan, lalu ada domba yang tersesat kan, Bang. Kambing yang di bawah sebuah kayu ya. Lalu ya, maksudku ini masih oke. Tapi kok saya dimulai saya lihat pertama sekalinya di situ gitu cerita itu, Bang. Apakah saya gimana ceritanya, Bang? Kok bisa jadi satu mengatakan Ishak, satu mengatakan yang Ismail gitu, Bang ya? Iya. Baik. Jadi gini, Bung, teman-teman di bawah mohon maaf, saudara kita ini belum bisa buka kamera gitu ya. Iya, Bang. Pengikutnya enggak. Tapi saya suka cara beliau datang hadir di tengah kita ini, mencerminkan sebagai seorang Kristen yang baik. Daripada buka kamera tapi maki-maki salto-salto, mending ya memang benar beliau nggak bisa buka tapi bertanya tentang Islam baik. Ya, bukankah kita ini ajaran rahmat, memberikan kasih sayang kepada siapapun terlepas buka kamera atau tidak? Izin ya teman-teman saya dibawa ya, karena tak ada juga oknum lain, tak ada permintaan lain. Saya turunkan nanti saya pote-pote sendiri nanti. Jadi gini abangku. Iya, Bang. Kalau sudut pandang ini yang dinilai sebenarnya itu sangat-sangat bahasa kita itu sangat lemah. Kenapa? Antara kami dengan Yahudi, Islam dengan Yahudi dalam ini kan yang berseteru. Harusnya kan Islam dan Yahudi yang berseteru, karena Nabi Ismail turunannya mengajarkan Islam, Ishak turunannya mengajarkan Yudaism. Kristen ini kan cuma cari masalah doang, Bang. Nebeng-nebeng cari tenar aja. Padahal pada prinsipnya tidak ada anak yang dikorbankan di sana, baik Ismail maupun Ishak. Cuman polanya kalau di Islam yang diminta itu adalah anak sematawayang. Kan Nabi Ibrahim ini kan minta dan minta, memohon dan memohon kepada pencipta langit dan bumi untuk memberikan anak. Nah, pada saat Nabi Ibrahim minta anak, maka doa Nabi Ibrahim itu didengarkan. Makanya nama anaknya itu Ismail. Isma mendengar El Tuhan. Berarti Tuhan mendengarkan doa daripada Abraham, sehingga diberilah anak satu-satunya. Nah, yang dipersembahkan kan anak tunggal. Anak tunggal berarti anak satu-satunya. Terlepas itu dari Sarah, dari Hagar, yang jelas yang diminta bukan anak Sarah dan juga bukan anak Hagar, tapi anak Abraham. Anak Abraham anak pertamanya yang diminta. Siapa anak pertama Abraham?
Ismail anak yang didengarkan. Nah, apa fungsi dan apa tujuannya serta hikmah pencipta langit dan bumi minta Abraham mempersembahkan anak? Untuk menguji kesabaran ketaatan Nabi Abraham kepada Tuhan. Anak semata wayang yang kau minta bertahun-tahun, berpuluh tahun itu, kalau benar engkau itu mengakui aku Tuhanmu, coba aku uji kamu. Makanya di Kejadian 22 nomor 1, Abraham itu diminta anaknya untuk kepatuhan, untuk ujian. Dan ternyata tidak akan mungkin maksimal ujiannya ketika dia sudah 2 anak, lalu diminta 1. Artinya bahwa Abraham bisa saja bernyali, ya sudah ambillah 1, kan masih ada 1. Tapi kalau satu-satunya anak yang disayang diminta memberikannya, itu adalah wujud ketaatan yang maksimal. Makanya setelah saya menelaah Bible nih Bang, saya menelaah Bible secara menyeluruh, saya menemukan di dalam kitab Kejadian itu, Kejadian 21, Kejadian 22, ternyata yang dipersembahkan itu memang Ismail, bukan Ishak. Contoh, saya uraikan datanya. Di Kejadian 21 misalnya, di Kejadian 21 nomor 14, Ismail itu tinggal di Berseba, sedangkan Ishak itu tinggalnya di Hebron. Jadi Ismail dan ibunya Hagar tinggalnya di Berseba. Nah, di data 33 jelas Abraham berada di Berseba, bukan berada di Hebron. Kejadian 22 itu terjadi tragedi permintaan anak tunggal. Ambillah anakmu yang tunggal. Lalu Abraham mempersembahkan anak tunggalnya itu di Moria, di Gunung Moria. Di Kejadian 21 yang tinggal di Berseba adalah adalah Ismail. Di Kejadian 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Di data nomor 9-nya Bang, Kejadian 22 itu setelah mempersembahkan anaknya, Abraham dan anaknya kembali ke Berseba. Sedangkan yang tinggal di Berseba adalah Ismail. Berarti setelah percobaan penyerahan kurban berupa manusia, yaitu anak tunggal, Abraham mengembalikan anaknya ke ibunya. Yang tinggal di Berseba Hagar. Sedangkan Sarah dan anaknya tinggal di Hebron, bukan di Berseba. Kita lihat di dalam Kejadian 23 nomor 2, ternyata betul Sarah dan juga Ishak itu tinggalnya di sana, di Hebron. Nah, setelah terjadi penyembelihan anak yang diganti oleh hewan, Abraham mengembalikan anaknya. Tidak mungkin ada Sarah di Berseba, nggak mungkin. Dan tidak mungkin ada Ishak di Berseba, sebab yang ada di sana adalah Hagar. Tidak mungkin kalau yang dipersembahkan di Moria itu adalah Ishak, mengembalikan ke Hagar. Itu bukan Hagar, tetapi Sarah. Harusnya setelah persembahan dia ke Hebron. Tapi ternyata nanti Abraham menginjak Hebron ketika Abraham membeli tanah untuk pemakaman istrinya Sarah. Jadi Bang ya. Ya, silakan. Maksud saya kan begini Bang. Maksud saya kalau kitabnya orang Kristen itu kan memang menyebutkan tentang Ishak ya Bang ya. Tapi ya, disebut Ishak, betul. Ya, maksud saya apakah kalau di kitabnya Muslim menyebutkan kata Ismail? Nah, di Al-Quran Bang, surah As-Saffat dari ayat 100 sampai 113 lebih lengkapnya itu jelas sekali bahwa tragedi persembahan anak tunggal ini itu terjadi sebelum Ishak lahir. Berarti Ishak belum ada pada saat pembelian kurban kepada Tuhan berupa permintaan Tuhan agar mempersembahkan anaknya. Oke Bang, tapi kan gini Bang, begini kesimpulannya Bang. Silakan. Kan begini Bang, kalau dari kata-kata ini, kata kitab itu sendiri kan menyebutkan Ishak Bang ya. Ini versinya Kristen atau Taurat lah ya, katakan Taurat itu Bang ya, bahasa perjanjian lama ya. Taurat, Zabur, Injil, mungkin gitu kita banding, kita bilah Bang ya. Taurat, Injil, Taurat, Zabur dan Injil. Nah, dari Taurat itu sendiri menyebutkan tentang Ishak ini. Maksud saya lalu
Islam menyebutkan atau Al-Quran menyebutkan tentang Ismail. Nah, ini kan dua pernyataan yang jelas-jelas berbeda ya Bang ya. Dua pernyataan. Gimana? Ini kan jelas-jelas dua pernyataan yang dua informasi atau dua hal yang menyebutkan kata yang berbeda. Maksud saya, kenapa bisa muncul perbedaan ini Bang? Lalu bagaimana kita bisa memastikan bahwa kebenarannya yang mana? Gimana kira-kira Bang caranya? Ya, jadi gini Bang. Ketika yang pertama yang sekasih pola Kejadian 21, 22, 23 kan polanya ada di situ. Kemudian kenapa Allah meminta Nabi Ibrahim mempersembahkan anaknya? Kan untuk menguji ketaatannya kan. Sedangkan benar Bang. Tapi kan begini Bang, istri yang pertama sekali yang secara ini saya membacanya ya memang karena saya kan membaca, maaf saya nggak bisa baca bahasa Arab Bang ya, jadi saya nggak bisa paham betul tentang Quran ini Bang ya. Tapi saya saat ini kan hanya membaca di posisi satu info ya, katakanlah Taurat ya Bang ya. Nah, disebutkan di situ bahwa istri sah yang pertamanya adalah kan memang si Sarah ya Bang ya. Dua-duanya sah Bang. Nabi Abraham itu tidak pernah berzina. Jadi kalau kita mengatakan Sarah sah, Hagar tidak sah, berarti dia berzina. Sedangkan Kejadian 12 nomor 3, aku akan mengutuk engkau Abraham. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Jadi kalau saudara kami Kristen mengatakan Ismail bukan anak sah, berarti itu sedang mengutuk Abraham melakukan persinahan. Maka wajarlah kalau saudara kami Kristen sulit untuk menerima kebenaran. Jadi kalau dikatakan Hagar itu bukan istri sah, berarti kita sedang mengutuk Abraham. Abraham, kau punya anak tidak sah, berarti anak haram. Kalau anak haram berarti Abraham melakukan perzinahan. Kalau perzinahan berarti dia melakukan hal tindakan kutukan. Berarti Abraham ini dikutuk. Sementara Kejadian 12 nomor 3 jelas tertulis, aku Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Nah, umat Islam setiap ibadah melakukan pemberkatan. Setiap kami sholat pasti kami melakukan pemberkatan kepada Abraham. Berarti kami adalah orang-orang yang diberkati. Dan kami mengatakan bahwa Nabi Abraham itu adalah nabi yang tidak pernah berzina, nabi yang tidak pernah memiliki anak yang tidak sah, tetapi dua-duanya sah. Tidak ada itu di dalam konsep Islam Hagar itu istri yang tidak sah atau anak haram. Di dalam Al-Quran surah As-Saffat di ayat 100 dikatakan begini, Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim berdoa kepada Tuhannya. Apa katanya? Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Lah, setelah dia berdoa, Allah menjawab doanya. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka doanya dikabulkan. Aku Allah memberikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat santun. Nah, setelah lahir anaknya ini, maka Allah memberikan kepada Abraham petunjuk untuk mempersembahkan anaknya tersebut di ayat selanjutnya. Di situ Ishak belum ada. Ishak belum ada. Nanti saya ngerti Bang. Ishak nanti lahir, nanti di data ayat 112-nya baru ada Nabi Ishak. Gitu. Jadi Ishak belum, karena memang ada satu janji yang besar sebenarnya kepada Abraham, satu perintah satu janji yang besar yang diingat, yang bahwa Sang Pencipta menyebutkan bahwa kamu ingatlah bahwa suatu saat ada keturunanmu yang melalui keturunanmu lah segala bangsa akan diberkati. Nah, seluruh bangsa, ini kan seluruh bangsa, engkau keturunanmu akan seperti pasir di laut dan seperti seperti bintang di langit, dan memang hanya melalui keturunanmu juga lah semua bangsa akan diberkati. Nah, betul. Kata perwujudan daripada ini Bang, kalau semua bangsa akan diberkati,
Nah, kemudian memang cikal bakal akhirnya kan dua bangsa yang besar ini kan melalui keturunan daripada Abraham ini, yaitu Ishak dan Ismail ya Bang ya. Kita harus akui bahwa Ismail ke negeri Arab dan akhirnya menjadi bangsa yang besar. Mungkin cikal bakal jadi Islam lah, kita katakan umat Islam. Kemudian Ishak menjadi besar, Yakub dan akhirnya Israel, dan akhirnya keseluruhan sampai sekarang. Nah, Bani Israel akhirnya ditolak, akhirnya menjadi kekristenan sampai sekarang. Kan gitu Bang ceritanya. Israel sendiri kan ditolak ya secara jasmani, ditolak oleh Sang Pencipta, dan memang hukum Taurat sendiri kan diberikan penuntun sampai dengan sang yang sempurna, dan akhirnya mereka menuntut sampai kepada Yesus. Dengan datangnya Yesus berakhirlah hukum dari Taurat dan dikembalikan dengan hukum yang lebih besar yang disebut dengan hukum kasih atau hukum Yesus. Kalau kita katakanlah seperti kira-kira begitu, dan akhirnya menjadi orang Kristen. Dan inilah cikal bakal orang Kristen sampai ke akhir zaman munculnya suatu Kristenan, walaupun awalnya ada kemurtatan, di mana yang disebut sebagai murtad itu Bang, di mana kalau saya perhatikan Kristen awal adalah dimulai tahun 3. Ini sorry Bang, saya hanya menyebutkan karena begini Bang, besarnya dua keturunan ini kan jadi istilah saya katakan umat yang menjadi pengisi dunia ini secara umum Bang ya kan. Kalau kita perhatikan, jadi Bang, ini sangat penting sekali kita pemahaman awal ini, sehingga nanti kita bisa melihat ke ujung ke depan sampai akhirnya kalau kita cerita hari ini Bang, hari ini kan kita bisa melihat sebenarnya penggenapan daripada di mana disebutkan sebagai hari-hari terakhir, dan memang sangat menentukan sekali. Kalau kita salah memilih, tentu kan salah Bang, karena ada jalan disangka lurus pada ujungnya menuju maut, tapi ada jalan yang dianggap sempit, sesak. Tapi kan kalau itu versi kalau kita katakan, nah ini kan hati-hati sekali kita Bang, soalnya kan, karena salah memilih bisa salah Bang, karena walaupun disangka benar, ini kan nggak boleh kita menyangka benar, hanya penyangkaan benar Bang kan. Kira-kira maksud saya ini penting sekali, mengingat saya bilang kata tadi, cikal bakalnya tadi Ishak itu menjadi Israel itu mempersiapkan diri sebagai penerima Yesus. Nah, karena ada tadi satu ayat yang menyebutkan tadi Bang, menyebutkan bahwa melalui keturunan mula segala bangsa akan diberkati, dan ya ini jadi penggenapannya kemana Bang? Kalau baik. Nah, kita bahas itu. Jadi gini, saudaraku. Jadi ya, ketika kita berbicara Kejadian 17 atau Kejadian 12, oleh karena keturunan mula seluruh bangsa akan diberkati. Berarti ada dua. Siapa di antara keturunan Ismail atau Ishak yang melakukan pemberkatan terhadap bapaknya Abraham? Nah, sekarang kalau kita lihat nih Bang, Nabi Ismail mengentaskan Nabi Muhammad yang ajarannya ke seluruh bumi. Sedangkan ending daripada pengajaran Nabi Ishak berujung kepada Nabi Isa. Dalam pandangan Kristen, Yesus. Tapi apakah Yesus, maaf sedikit saja, apakah sama Nabi Isa dengan Yesus Bang? Hanya ada satu nabi yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Tapi nggak usah kita melebar lah Bang, nanti dapatnya itu. Iya, hanya ada satu nabi. Kami menyebutnya Isa, saudara Kristen menyebutnya Isus dalam bahasa Yunani. Nah, sekarang kalau Indonesia, kita ambil skala kecil nih. Kalau Indonesia penuh dengan umat Islam, maka Indonesia akan diberkati oleh Tuhannya Abraham. Kenapa? Karena setiap kali umat Islam itu sholat, memberkati Abraham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Itu jelas pemberkatan yang setiap kali umat Islam melakukan setiap sholat. Jadi ketika umat Islam memenuhi Indonesia, maka Tuhan akan memberkati Indonesia. Tapi sebaliknya, kalau Indonesia penuh dengan orang Kristen, Indonesia akan penuh dengan orang yang mengatakan Abraham memiliki anak haram, anak yang tidak sah. Maka Indonesia penuh dengan kutuk Tuhannya Abraham. Itu fakta, itu real. Anda sudah membuktikan tadi. Bagaimana Anda mengatakan Hagar istri tidak sah, berarti Ismail anak tidak sah. Hagar ini loh, berarti ketika Abraham memiliki anak tidak sah, dengan kata lain, saudara telah mengutuk beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, umat Islam diminta untuk memuliakan ajaran Nabi
menyembah satu Tuhan, tauhid, kurban hewan. Kristen tidak menganut tiga-tiganya. Jadi kalau Indonesia penuh dengan umat Islam, maka negara kita akan diberkati oleh Tuhannya Abraham. Karena tiga-tiganya ini, milah Abraham ini dijalankan oleh umat Islam. Sedangkan Kristen tiga-tiganya malah tidak. Satu Tuhan, yaitu Eloah Abraham, Tuhannya Abraham. Di Kristen menjadi tiga. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh. Itu merusak tatanan kesucian Tuhannya Abraham. Kemudian yang kedua, kurban hewan. Kristen menggantikannya dengan kurban manusia. Gagal kekudusan daripada Tuhannya Abraham. Yang ketiga, sunat. Kejadian 17 itu adalah perjanjian kekal antara Abraham, anak-anak Abraham dan keturunannya secara turun-temurun sebagai perjanjian kekal. Dibatalkan lagi oleh orang Kristen. Galatia 5 nomor 1, nomor 2. Batal sunat itu. Padahal itu perjanjian kekal. Nah, yang mengekalkan perjanjian Abraham dengan anak-anaknya dan keturunannya Islam, bukan Kristen. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bang, ketika dikatakan di dalam kitab Kejadian, karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, bukan lagi Abraham tapi Abraham, sebab engkau telah kutetapkan menjadi bapa seluruh sebagian besar bangsa. Engkau akan menjadikan anak-anakmu seperti pasir di lautan, anak cucumu sangat banyak, dan seterusnya. Yang menggenapi itu hanya dari Nabi Ismail. Makanya Ismail itu, Bang, digelari dengan gelar parah, bukan pere. Lagi-lagi penerjemah Bible Indonesia menggantikannya menjadi keledai liar. Padahal sebenarnya Ismail itu adalah laki-laki yang subur. Kenapa disebut laki-laki yang subur? Kalau pere adalah para laki-laki subur, pere adalah keledai liar. Itu sangat berbeda. Nah, sedangkan Ismail terbukti keturunannya menjamur di mana-mana. Bangsa Arab berapa wilayah yang diduduki keturunan daripada Nabi Ismail. Sedangkan keturunan Ishak tinggal secuil. Tanahnya pun harus mati-matian untuk dia duduk di tanah Israel Palestina. Mana Israel itu? Mana keturunan Ishak hari ini? Enggak ada. Tapi keturunan Ismail menjamur di seluruh belahan bumi. Bangsa Arab itu ada di mana-mana. Di Indonesia ini aja dulu, bandingkan dengan Yahudi, ya mungkin antara 90% dengan 3% dibandingkan dengan Arab dan juga orang Yahudi. Artinya apa? Yang menggenapi semuanya serba Ismail. Sedangkan Kristen ini, Bang, maaf sekali lagi, bukan ajaran para nabi dari keturunan Yakub, dari Ishak. Keturunan Ishak tidak mengajarkan perjanjian baru. Keturunan Ishak tidak mengajarkan makan babi. Keturunan Ishak tidak mengajarkan tidak bersunat. Keturunan Ishak tidak mengajarkan ibadah minggu. Keturunan Ishak tidak mengajarkan menyembah kepada manusia bernama Yesus. Jadi yang menggenapi ajaran Tuhan kepada Bapa Abraham alaihissalam itu hanya keturunan Ismail. Kenapa bisa demikian? Nah, coba kita lihat terakhir. Ketika Kejadian 12 nomor 3, oleh keturunan mula seluruh bangsa di bumi ini akan diberkati. Bagaimana mungkin seluruh bangsa akan diberkati melalui keturunan Ishak, sedangkan ajaran yang datang kepada Bani Israel, dalam hal ini adalah Yahudi, itu tidak diperuntukkan untuk seluruh bangsa. Taurat hanya untuk bangsa Israel, Mazmur hanya untuk bangsa Israel, Yeremia, semua kitab Yahudi hanya untuk kalangan Israel saja. Bagaimana mungkin mau memberkati bangsa lain, sedangkan mereka bukan agama syiar, berbeda dengan Islam. Islam diutus untuk seluruh bangsa, untuk litubayyina linnas rahmatan lil alamin, sehingga alam ini akan diberkati disebabkan karena Islam mengajarkan melakukan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam. Yudaism enggak. Makanya tidak ada ajaran kita dengarkan di Indonesia ini adalah misionaris Yahudi mengajarkan orang-orang Indonesia menjadi Yahudi. Itu enggak ada. Berarti misi pemberkatan terhadap alam semesta hanya dijalankan oleh keturunan Ismail alaihissalam. Bagaimana dengan Kristen? Oh, Kristen adalah, maaf sekali lagi, penumpang gelap yang memakai nama keturunan Abraham untuk mengajarkan ajaran Roma Yunani. Makanya bahasan ini yang saya angkat di sini, agama dengan kitab palsu. Kitabnya Yahudi dipakai untuk menempel
di dalam kitabnya orang Kristen untuk apa? Untuk menutupi perjanjian baru. Sebab apa? Perjanjian baru inilah yang menjadi isi dari kekristenan. Sedangkan perjanjian lama kitabnya Yahudi hanya pelengkap, pelengkap penderita, hanya aksesoris doang. Tetapi mereka tidak menjalankan isi PL. Mereka menggunakan PL sebagai alat untuk melancarkan aksi penyebaran perjanjian. PL ini hanya sebagai tameng, cangkang luar. Isi dalamnya yang mau ditanamkan adalah PB. Apa buktinya? PL tidak mengajarkan ibadah minggu. PB mengajarkan ibadah minggu. Kolose 2 nomor 16. PB tidak mengajarkan makan babi. PL tidak mengajarkan makan babi. PB mengajarkan makan babi. Kolose 2 nomor 16. Semua yang ada di PL, kitabnya Yahudi, tidak dipraktekkan dalam kehidupan orang Kristen. Yang mereka praktikkan adalah perjanjian itu hanya sebagai aksesoris menggenapi nubuatan Nabi Yakub di dalam Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin seperti laku serigala yang merampas pada pagi hari, yang merampok pada pagi hari dan membagi-bagikan hasil rampokannya pada sore hari. Itulah yang dimaksud. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku dari keturunan Benyamin, mengambil Taurat ketika dia mengatakan dalam suratnya Galatia 1:15, Galatia 2:8, aku diutus untuk non-Yahudi, aku diutus untuk orang-orang bersunat. Paulus mengambil hukum Taurat yang hanya untuk Bani Israel, dibagi-bagikan kepada Roma, Yunani, bangsa Barat, dan seterusnya sampai ke Indonesia. Itu hanya menggenapi itu. Tetapi Kristen bukanlah ajaran keturunan daripada Nabi Ishak. Oke bang, ajaran Nabi Ishak keturunannya hanya sampai Torah. Hanya sampai Injil yang datang kepada Nabi Isa. Silakan. Ya, boleh saya jelaskan sedikit bang ya. Jadi boleh. Silakan. Yang namanya Kristen mungkin terus terang aja. Sebenarnya Kristen ini yang mengaku Kristen bang, boleh saja banyak mengaku Kristen. Tapi Kristen yang benar itu kan ada kriteria-kriterianya bang. Dan terus terang aja bang, Kristen itu kan sudah penuh dengan apa saya bilang sesuatu yang tidak baik lah bang. Kalau kita mulai dengan namanya perang salib, bagaimana mereka menggunakan hal-hal yang tidak baik. Jadi sebenarnya Kristen masa kalau kita bicara setelah Ishak ya bang, yaitu ditangkap Ishak kembali kepada Israel. Akhirnya Israel, nah kalau kita maju ke depan bang, akhirnya kan Israel sendiri kan ditolak. Ditolak kenapa? Karena mereka sendiri tidak menerima Yesus. Kemudian tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Itu membuktikan Taurat sendiri diberikan hanya untuk penuntun dan menyatakan bahwa mereka itu bersalah, menyatakan dosa-dosa mereka itu Taurat. Kalau tidak ada Taurat ya nggak ada, bagaimana? Tapi intinya fungsi Taurat itu sendiri sudah berakhir ya bang ya, dalam arti setelah kedatangan Yesus. Nah setelah itu bagaimana kita mengetahui bahwa sebenarnya ada kekristenan masa awal itu setelah turunnya Roh Kudus tahun 33 Masehi, muncullah kekristenan yang pertama bang. Nah kekristenan pertama ini Kristen yang baik. Belakangan setelah kematian rasul-rasul muncul kemurtatan bang. Muncullah yang namanya murtad yang mengaku Kristen bang. Kristen itu ngaku-ngakunya Kristen, padahal apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan firman Allah. Nah akhirnya kan Yesus kan mengatakan bahwa perjanjian dengan murid-muridnya yang disebutkan perjanjian baru, yang namanya Taurat mereka bukan lagi Taurat secara literal, tetapi secara hati. Aku namakan Taurat itu ke dalam hatimu, dalam arti seperti itu bang. Jadi perjanjian yang benar yang barunya itu adalah perjanjian antara Yesus dan murid-muridnya, dan akhirnya menjadi cikal bakal menjadi kekristenan. Maka disebut perjanjian baru. Perjanjian baru disahkan dengan darah. Kalau zaman dulu darah domba, tapi perjanjian yang baru itu disahkan oleh darah Yesus. Nah akhirnya mereka membentuk satu kekristenan bang. Perhatikan Kristen yang benar yang bang ya, abang perhatikan nanti supaya ini mungkin juga hal yang baru bagi banyak orang Kristen tidak memahami ini bang. Jadi akhirnya setelah itu muncullah kemurtatan inilah yang berkembang terus bang, membentuk kekristenan yang sekarang yang mengaku berbagai macam padahal bentuk ibadah yang tidak benar, bentuknya tidak benar. Tapi belakangan pada waktu disebutkan bahwa disebutkan Yesus, aku akan memberikan kerajaan ini kepada kamu kawanan kecil. Perhatikan bang, jadi kawanan kecil, bukan terlalu besar, bukan banyak sekali. Kenapa saya bilang tidak terbanyak sekali? Karena memang jumlahnya kecil. Tapi walaupun jumlahnya kecil, tetapi ada juga kumpulan besar. Di buku Wahyu menyebutkan. Tapi kita nggak bahas. Nanti kita bahas siapa kumpulan kecil, siapa kumpulan besar, itu nanti. Tapi intinya saya mau jelaskan bagaimana perkembangan ibadat yang sejati ini sampai hari ini, kira-kira gitu bang ya. Jadi setelah terkumpulnya kekristenan tadi, ada kemurtatan. Tetapi dalam versi Bible menyebutkan bahwa
pada saat itu tidak disebutkan aku akan mengumpulkan gandum dan lalang, tapi Yesus mengatakan jangan, karena tidak bisa dikumpulkan Bang. Kenapa? Karena tidak muncul lagi perbedaan antara mana gandum, mana lalang. Nah, di akhir zaman, ya, akhir kita cerita akhir zaman. Jadi kapan berakhirnya akhir zaman? Ini memang agak detail karena memang agak ini. Tapi yang berarti Daniel menyebutkan ada 79 masa segala macam sampai datangnya munculnya siapa yang berhak. Nah, akhirnya Bang, memang versinya sedikit ini, tapi akhirnya di akhir zaman ini akan muncullah siapa sebenarnya Kristen sejati. Nah, Kristen sejati itu muncul, dibentuk, tapi jauh berbeda dengan Kristen yang sekarang Bang, yang seperti Abang bilang ketritunggalan. Ya jelaslah nggak bisa Bang. Kenapa dibilang Yakobus 1:3 mengatakan apa katanya? Yakobus 1:3 mengatakan Allah tidak mencobai dan Allah tidak bisa dicobai. Allah tidak bisa dicobai dan Allah tidak mencobai siapapun. Itu kan jelas Bang, itu jelas menyatakan bahwa Allah itu tidak mencobai siapapun, sedangkan Yesus dicobai oleh iblis. Kemudian mengatakan aku pergi kepada Bapamu, kepada Bapakku, kepada Allahmu dan Allahku. Yesus menyebutkan ada Allahnya, ada Bapaknya. Itu jelas, itu nggak benar Bang, itu kan. Yang kemudian mati, siapa yang mati? Siapa yang bangkitkan? Apakah bisa mati? Masa Tuhan bisa mati? Mana bisa Tuhan mati? Sedangkan dia pencipta langsung segala isinya. Udah jelas berbeda Bang. Jadi kekristenan palsu itu muncul bersama-sama dengan Kristen yang benar. Cuman tidak bisa dipisahkan dari zaman dulu, sehingga kita bilang mana sebenarnya asli, ada Kristen yang tidak. Kan gitu Bang ya. Akhir zaman muncullah. Nah, sampai sekarang sebenarnya di dunia ini pun adanya sebenarnya Kristen yang benar Bang. Adanya Kristen benar, walaupun ada Kristen palsu. Jujur aja saya katakan. Itu kenapa? Karena mereka tidak menjelar, tidak menyalahi segala macamnya, tidak melakukan yang benar. Tapi yang paling fungsinya kita perhatikan apa? Buahnya. Dari buahnya lah kamu mengetahui. Maka Bang, kalau suatu produk agama hasilnya nggak bagus, yang adalah pembunuhan, yang adalah saling berperang, saling membenci, musuh-musuhmu dilawan segala macam, itu tingkah lakunya nggak benar. Tapi di dunia ini Bang, sebenarnya ada satu umat yang benar-benar menjalankan ini. Menjalankan seperti yang Alkitab katakan. Dan juga sebenarnya terus terang Bang, kalau katakan kebenaran, maaf Bang, saya mungkin ngomongnya agak sedikit melanjut sedikit. Yang benar saya pelajari polanya akan tetap sama Bang. Kalau zaman dulu Nuh diselamatkan melalui satu bahtera, sampai sekarang pun Bang, polanya akan sama. Pasti ada satu sarana, satu saluran, tidak mungkin ada dua, karena satu yang lain pasti berentangan. Nah itu Bang, pasti satu kebenaran Bang, tidak mungkin dua kebenaran. Siapapun akan, saya yakin Sang Pencipta itu akan memiliki satu standar, tidak mungkin berbeda-beda. Kalau ada istilah banyak jalan menuju Roma, saya yakin tidak. Nah, tapi intinya Bang, yang tadi tentang Abang bilang ada berkat segala macam, bahwa di dunia ini sekarang pun adanya Bang, adanya kekristenan yang benar menjalankan yang berbeda dari Kristen awal. Dan memang kalau kita telusuri sejarahnya, kita bisa telusuri siapa orang-orangnya. Jadi mulai daripada bagaimana orang rela mati hanya karena kitab suci, banyak yang ini segala macam. Itu sebenarnya kumpulan orang-orang yang benar, yang memang pada akhir zaman baru bisa dimunculkan. Kapankah mereka? Siapa kelompok manakah dia? Siapakah ininya? Itu ada Bang. Jadi Kristen yang sekarang ini, jujur saya katakan, itu tidak memenuhi standar. Itu mereka mengaku Kristen, mengakunya saja Kristen Bang. Kalau mengaku, semua bisa mengaku, Tuhan, aku melakukan mujizat namamu, mengerjakan ini dengan namamu. Ya apa kata Sang Pencipta? Bukan kamu yang saya terima. Tapi siapa? Orang yang melakukan kehendakku. Lalu kehendaknya mana? Ya kita kembali kepada firman Allah. Maka harus mereka yang menjalankan firman Allah dengan benar. Inilah sebenarnya ciri daripada Kristen kebenaran. Yang tadi itu masukkan memang kasih yang utama Bang ya. Yesus mengatakan kamu harus mengasihi samamu, karena inilah cirinya bahwa kamu dikenal sebagai murid-muridku. Harus mengasihi Bang. Kira-kira gitu Bang. Kalau Abang kalau Abang bilang mengatakan ini yang benar, ya masing-masing akan bisa mengatakan kebenarannya. Maksud saya kan gini Bang. Ini kan ya memang di dunia ini semua akan saling ini Bang. Tapi mau saya tadi kan saya hanya meng-cross check artinya bagaimana kita bisa memahami isi kehidupan ini disesuaikan dengan kitab. Kemudian ya kita kan menguji Bang, masing-masing kan menguji. Semua orang kan bisa mengatakan kebenarannya masing-masing kan Bang. Tapi kan memang semua orang juga harus mengujinya sesuai dengan kitabnya masing-masing. Kan kira-kira gitu. Gimana Bang menurut Abang? Iya, baik. Jadi saya bisa menangkap apa yang saudara sampaikan.
Sebenarnya tidak salah yang saudara sampaikan bahwa memang Yesus memiliki pengikut. Yesus memiliki pengikut dan skala kecil. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, man ansari ilallah. Nahnu inilah mereka skala kecil itu yang mengikuti Nabi Isa atau Yesus menjalankan hukum yang Isa atau Yesus ajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Adapun pengikut Kristus palsu, ya inilah yang sedang mengajarkan ajaran seperti apa yang Anda sampaikan barusan, mengajarkan 3 Tuhan, Tuhan mati dan seterusnya. Itulah yang diperangi sekarang ini oleh Islam, dalam arti kata karena mereka mengajarkan untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut mereka. Islam pasang badan untuk menghalau itu. Nah, terkait dengan abang ini, andai saja Nabi Muhammad belum datang, maka Anda ada pada posisi kebenaran itu. Kenapa? Contoh kita lihat dalam Matius 21 nomor 43. Yesus sendiri yang berkata kepada kaumnya Bani Israel bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada satu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan tersebut. Itu satu poin. Yang kedua, di Matius 23 nomor 39, mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi ketika Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi, kemudian ada yang mengaku melihat Yesus sehingga dia mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Yesus itu sendiri, maka inilah yang dimaksud, yang saudara maksud, Kristen yang agak lain. Kristen yang agak lain, yang memiliki pola lain daripada ajaran Yesus yang sejati. Nah, sehingga ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 23 bahwa Israel ini akan menjadi kota yang sunyi, sepi dan ditinggalkan, maka harus ada kerajaan Elohim yang bertumbuh berkembang hingga akhir zaman, di mana kerajaan itu adalah buah dari kerajaan Tuhan yang turun melalui para nabi. Nah, coba kita lihat, kita deteksi baik-baik. Ketika Yesus mengatakan bahwa aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan pada suatu bangsa yang menghasilkan. Berarti kita harus lihat buah. Apa yang diajarkan oleh para nabi? Mempersaksikan dia ada Tuhan. Tuhan yang Abraham, Ishak dan Yakub. Kedua, mengajarkan tentang sunat, mengajarkan tentang puasa, mengajarkan tentang sholat, sujud dalam beribadah, infak, sedekah, perpuluhan dan seterusnya. Artinya bahwa buahnya itu hanya ada di Islam. Analisa sederhananya, Yesus datang untuk yang kedua kalinya, mau ibadah. Kemana ia pergi? Sinagoge tak ada misalnya, yang ada hanya gereja dan masjid. Kemana ia pergi? Kemana tempat sujud itu? Ke masjid. Kemana ia harus berkumpul dengan orang-orang kudus? Ke gereja atau ke masjid? Orang-orang kudus adanya di masjid. Kenapa kudus? Mereka menjalankan perintah Elohim, motong kulub, tidak menyembah ilah lain. Mereka mandi junub, mandi tahir. Mereka mencuci kaki, membasuh tangan, membasuh wajah sebelum masuk rumah ibadah. Jadi Yesusnya datang ke sana untuk bersujud bersama-sama dengan umat Islam. Enggak mungkin ke gereja, enggak mungkin, itu mustahil. Jadi ketika Yesus datang, melihat orang Islam berpuasa, ikut puasa. Melihat umat Islam sujud, ikut sujud. Melihat umat Islam bersunat, ikut sunat. Tidak makan babi, ikut di meja makannya umat Islam untuk makan bersama. Nggak mungkin ke Kristen, di situ ada anjing, di situ ada monyet, di situ ada semuanya makanan ada di sana. Yesus nggak mungkin menodai kesuciannya, kekudusannya sebagai utusan Tuhan untuk duduk bersama berjamaah bersama dengan jemaat-jemaat gereja. Dia tentunya mencari umat Islam yang mensucikan diri mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Tuhan. Itu fakta, Bung. Jadi ketika Nabi Muhammad itu belum datang, Anda sudah lebih dulu datang. Anda adalah Kristen yang sejati. Anda adalah Kristen yang sesungguhnya. Anda adalah pengikut Yesus yang sebenarnya. Sayangnya tinggal satu. Ketika Yesus berpesan kepada muridnya bahwa akan datang seorang penolong lain yang mengajarkan segala sesuatu tentang hukum, keadilan dan pengisapan dunia, maka ikutilah dia. Saudaraku belum ikut kepada seorang penolong tersebut.
Saya kira begitu dari saya. Tak ada lagi yang perlu didiskusikan. Sedikit lagi bang, saya mau jelaskan si Anya sedikit saja. Boleh. Sebenarnya bang, kalau saya amati, saya kan mengamati. Ya ini pengamatan saya bang ya, bahwa sebenarnya agama-agama di dunia ini, maaf bang ya, agama-agama di dunia ini sebenarnya sudah dianggap gagal bang. Gagal membentuk manusia-manusia yang seutuhnya. Saya katakan apa? Contoh bang, kamu bukan bagian dari dunia. Harus kita akui bang, sejak zaman dahulu agama telah berjinah dengan pemerintah dunia. Dari zaman dulu paus pihak gereja memiliki kekuatan yang kuat terhadap negara. Mereka membuat kebijakan-kebijakan yang dipengaruhi oleh keagamaan. Terjadi perang, penumpahan darah, perang salib, perang segala macam. Itu membuktikan kegagalan daripada agama-agama dunia, bang. Agama mana yang mengajarkan, yang menunjukkan kasih yang luar biasa, bang? Tidak ada, bang. Hampir yang ada pembunuhan, yang ada kejahatan, yang ada mereka gagal bergaul dengan politik, mau jadi ini. Makanya beberapa ini bergabung dengan politik-politik kan, bang. Sekarang mau kita jujur, negara-negara mana juga masih banyak partai-partai berhubungan dengan keagamaan. Mereka tidak netral. Karena majikan mereka sang pencipta, hanya Tuhan yang di atas, atau Allah yang ada yang di atas sebagai. Tapi mereka bergaul, mereka menggabungkan ini. Hutang darah daripada perang-perang, daripada yang di atas namakan agama, sangat sudah bobrok, bang. Belum lagi kalau kita mau bahas, ya abang sudah cerita. Kalau saya juga kan, maaf bang, saya juga kadang-kadang ikuti bagaimana beberapa orang-orang. Kalau kita ini versinya kan gini, bang. Kalau saling menyerang kan masing-masing ada seperti. Saya hanya bukan secara umum, bang. Saya nggak menyebut, karena kalau masing-masing versi daripada seseorang akan menyerang Islam dengan seperti versi seseorang akan menyerang Kristen dan seperti ini. Tapi pada prinsip saya perhatikan, saya amati bahwa seluruh agama pada umumnya yang ada di dunia ini telah gagal, bang. Maaf, bang. Oke, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya sikapi, saudara. Kita harus menyadari bahwa dunia ini bukan surga. Lain kalau di surga. Kalau di surga ada agama yang masih melakukan peperangan, misalnya perang naga, dan itu berarti agama itu gagal. Tapi karena dia di bumi, Tuhan sendiri menyatakan bahwa dia adalah pencipta segala sesuatunya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 45 nomor 7, jelas itu bahwa Tuhan yang menciptakan kejahatan. Bahkan di Kejadian 3 nomor 15, aku mengadakan permusuhan. Tuhan sendiri yang mengadakan permusuhan itu. Jadi wajar ketika di muka bumi ini ada permusuhan karena Tuhan yang menciptakan. Kenapa bisa demikian? Karena bumi ini, dunia kita ini, alam kita ini adalah alam tempatnya fa'alhamaha fujuraha. Tempatnya orang untuk memilih dua jalan, menjadi sesat atau menjadi bertakwa. Di sini adalah tempat ujian, bukan tempatnya kita hidup tenang, tentram, tak ada peperangan. Enggak. Justru karena Tuhan menciptakan itu semua, maka Tuhan mengutus nabi-nabinya. Nabi Muhammad diutus sebagai rahmatan lil alamin, mengajarkan untuk jangan membunuh, jangan berperang ketika tidak diperangi. Tetapi karena hidup di bumi ini kita berdampingan dengan kejahatan, maka ketika kejahatan itu muncul di permukaan, orang benar harus menerima kejahatan tersebut. Makanya perintah-perintah bunuh, kepung, perangi, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Itu perintah dari ajaran terdahulu. Kenapa? Karena memang musuh kita itu adalah iblis. Makanya kita harus makan yang halal saja. Makanya kita harus menjalankan yang diperintahkan saja dan menjauhi apa yang dilarang. Kenapa? Di alam bumi ini sekali lagi ada penguasanya. Siapa penguasa itu? Baik Abraham, baik Musa, baik Daud, baik Salomo, baik Yesus mengatakan penguasa dunia adalah iblis. Kita sedang berada di alam yang dikuasai oleh iblis, maka kita harus selalu menyadari bahwa kita harus kembali kepada Tuhan. Di sekeliling kita iblis, kita harus kembali kepada Tuhan. Maka benarlah Isa mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Selalu minta petunjuk jalan lurus. Kenapa? Kita sedang memijak alam yang dikuasai oleh iblis. Yohanes 12 nomor 31, Yohanes 14 nomor 30. Bumi ini adalah alam yang dikuasai oleh sang pemiliknya. Siapa itu? Setan.
Maka sejatinya manusia tempat tinggalnya itu bukan di bumi. Kita ini cuma nebeng di sini untuk mencari harta surga. Kata Yesus, perbanyaklah harta surga. Apa itu? Amalan soleh. Makanya di Al-Quran Bung dikatakan fariqan hada, sebagian manusia sudah pantas mendapatkan petunjuk. Kenapa? Mereka menggunakan akal. Wa fariqan haqqa alaihimud dalalah, dan sebagian manusia memang sudah sepantasnya sesat. Kenapa? Mereka mengikuti iblis. Jadi di dunia ini Bang, kita nggak bisa lepas dari iblis, nggak bisa. Alam semesta bumi itu tempatnya iblis. Maka yang kita butuhkan adalah ajaran yang bagaimana kita pada saat duduk, pada saat berdiri, pada saat berjalan, pada saat berbaring, pada saat tidur, pada saat apapun, ada tameng untuk menghindarkan diri kepada si iblis penguasa dunia. Dan itu hanya saya temukan di Islam. Begitu saudaraku. Silakan. Masih ada? Masalahnya kan perang ini sendiri Bang, istilahnya kita katakan bukan lagi yang saat ini sekarang ini kan bukan memerangi kefasikan, jadi kecenderungannya yang kita katakan contohnya bahwa peperangan sesama Kristen juga kan saling perang Bang. Bahkan ya di sini mereka kan berdoa kepada pastornya, di sana juga berdoa kepada pastornya. Lalu Tuhannya yang mana? Masa pastor sini memberkati perang di sini, lalu pastor di sana memberkati perang di sana, lalu saling bunuh-bunuhan satu dengan lain? Apakah itu kebenaran? Itu kan udah nggak benar Bang. Kalau dikatakan di sini pastor mendoakan pasukan, ribuan pasukan, lalu diberangkatkan ke medan perang, lalu di sana juga pastor yang sama dengan mengaku sebagai penciptanya yang sama juga, katakanlah mereka mengaku berdoa kepada Allahnya mereka sendiri. Apakah Allah mengizinkan saling membunuh Bang? Jadi gini Bu, kalau di Islam tidak ada perintah untuk dimana kita itu diperintahkan membunuh. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32, membunuh satu manusia tanpa alasan yang dibenarkan itu sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Akan tetapi kejahatan tidak bisa kita hentikan. Pecinta-pecinta dunia tidak bisa kita hentikan. Mereka akan mengejar kepuasan jasad, kepuasan duniawi. Demi untuk kepuasan tersebut mereka akan menjajah, mereka akan merampas, menindas, menteror, memerangi, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu Islam datang untuk mempertahankan. Kita boleh mempertahankan jiwa kita. Kita boleh melakukan perlawanan terhadap mereka. Kenapa? Karena kita ini punya hak diberi oleh Allah untuk menjaga harga diri kita, akidah kita, keluarga kita, jiwa-jiwa kita. Karena kalau kita tidak membentengi diri dengan hal itu, di sisi lain kita tidak bisa menghilangkan sifat tamak, serakah, ego tinggi, sombong, hasad, husud. Kita bisa menghilangkan itu. Itu adalah sifat yang dimiliki oleh iblis yang dititipkan kepada manusia. Nah, manusia-manusia inilah yang datang memerangi kita, sehingga Tuhan yang benar memberikan cara kepada kita bagaimana bisa mengkanter mereka supaya mereka tidak semena-mena terhadap kita yang tidak suka terhadap peperangan. Kita tidak suka peperangan, tetapi kata Allah, kalau kau diperangi jangan tinggal diam, lawan. Karena dia memulai. Daripada kamu mati, ya mending mereka yang mati kalau kamu diperangi. Tetapi Islam tidak ada perintah untuk memerangi, kecuali bertahan. Kalau kita diserang, baru kita seperangi. Karena kita diserang, bukan kita memerangi. Itu di Islam. Al-Quran menjelaskan itu. Dalam surah At-Taubah, rentetan data-data dalam Al-Quran itu menjelaskan. Al-Baqarah ayat 155 menjelaskan itu. Al-Baqarah ayat 216, kemudian Al-Baqarah ayat 190. Banyak data-data dalam Al-Quran yang berbicara tentang bagaimana kita mempertahankan diri dari orang-orang jahat. Kan tidak semua orang di bumi ini baik. Ada orang jahat. Nah, bagaimana Allah memberikan solusi terhadap kita ketika orang jahat itu datang? Yaitu diajarkan mempertahankan diri, memberikan sok terapi kepada mereka. Karena kalau tidak kita sok terapi, maka mereka akan melakukan kesemena-menaan terhadap kita. Dengan kata lain, ketika terjadi kezaliman di atas muka bumi ini, maka ajaran yang didatangkan dari langit memiliki metode untuk menghentikan kezaliman tersebut. Bukan tinggal diam, sembunyi. Mau merasa tenang saja sembunyi. Islam itu Bang, sabar sedikit lagi. Makanya di Islam itu Bang, ada ajaran jihad. Contoh, ketika Nusantara diduduki oleh para penjajah,
Islam bangkit untuk melakukan perlawanan. Apa yang terjadi? Merdeka. Tenang jadinya, Indonesia Nusantara menjadi bumi yang merdeka. Tenang, sebab ada kaidah yang sudah diajarkan oleh Tuhan melalui Al-Quran. Ini yang harus kamu lakukan. Tapi kalau ajaran kasih, yang bukannya melawan, malah membantu penjajah. Akhirnya apa yang terjadi? Menjadi dijajah terus selama-lamanya, jadi budak selama-lamanya. Kalau di Islam enggak, kita harus memberikan shock terapi kepada mereka yang zalim. Saya kira begitu, Bung. Kalau sudah tak ada lagi, ya. Kalau masalah Saya peperangan hanya itu bukan soal, ya, maksudnya saya hanya menyoroti begini, Bang, yang artinya sama-sama pengaku Kristen, sama-sama berdoa kepada katakanlah Allah yang mereka anggap benar itu, lalu mereka juga saling membunuh, sama-sama mengaku katanya aku mengasihi, tapi juga saling membunuh. Ini kan bukti-bukti nyata, karena kan tadi kan kembali begini, Bang, dari buahnya lah kamu mengetahui sesuatu itu benar atau tidaknya, kan dari buahnya. Jadi kalau kelakuan mereka, tingkah lakunya secara umum, secara utuh, ya saya kira itu membuktikan bagaimana yang mereka anuti itu atau mereka percaya itu sudah tidak benar, Bang, kira-kira gitu. Itu intinya yang saya mau tandaskan. Belum lagi moral manusia sekarang ini yang hancur, yang mengaku-ngaku beragama juga moralnya hancur semua kan, Bang. Itu bukti kegagalan daripada agama itu sendiri, bagaimana agama yang mereka anut itu sudah gagal untuk membentuk mereka menjadi orang yang baik dan benar. Kan kira-kira gitu sebenarnya, Bang. Jadi secara umum saya perhatikan bahwa agama di dunia ini sekarang telah gagal secara membentuk moral, membentuk ini. Makanya kan ya kalau kamu bilang tadi ada setan, ada segala macam, ya itu memang benar, ada setan, ada ini. Tapi kalau kita mau menggunakan ya katakanlah yang diberikan Sang Pencipta untuk kita, saya kira kan ya Sang Pencipta tetap lebih kuat daripada setannya kan, Bang, kan kira-kira gitu ya. Oke lah, Bang, terima kasih banyak kali, terima kasih Abang udah naikkan saya. Terima kasih, sama-sama. Dan nanti berikutnya kalau ada saya apalagi kita bisa bahas. Oke Bang, oke, makasih ya Bang ya. Sorry. Jadi terakhir dari tema ini, saya memberikan data dari Al-Quranul Karim. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, kata Allah. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Jadi Allah mengatakan Allah mengizinkan kepada orang-orang yang diperangi untuk melakukan perlawanan sebab sesungguhnya mereka telah dizolimi. Itu. Jadi Allah memberikan izin untuk melakukan perlawanan kepada orang-orang yang memerangi kita. Itu dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 39. Jadi kita tidak tinggal diam ketika orang-orang zalim datang memerangi kita, malah menjadi budaknya, malah menjadi pembantu-pembantunya. Di Islam enggak. Islam diperintah untuk melakukan perlawanan. Malah dikatakan faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Jadi saudara setan harus kami perangi, bukan kami bantu. Seperti itu. Jadi kalau saudara kecewa dengan keadaan di bumi ini ada peperangan-peperangan, ya harusnya itu dipertanyakan kepada internal Kristen. Karena internal Kristen dengan pola yang ada di bumi itu tidak relevan. Kasihilah musuhmu. Tapi ternyata jangankan musuhnya, orang Islam yang bukan musuhnya aja tidak dikasihi. Jadi pola itu tidak relevan dengan kehidupan di bumi. Al-Quran jauh lebih relevan, menandakan bahwa Al-Quran itu datang dari Sang yang Maha Mengetahui. Karena yang Maha Mengetahui bahwa manusia akan selalu membuat kerusakan di atas muka bumi. Sebagaimana yang halo, semangat sore. Waalaikumsalam. Gini Bang, ya, saya menanggapi Bapak yang tadi itu ya, saya kan ngirim tag Islam itu sama dengan lebah. Lebah. Buka komal sendiri Pak Haji, buka komal sendiri. Habis itu bahas, kasih tema biar teman-teman kita Kristen itu naik. Itu karena ini kelas Pak Haji naik,
ribut, kendaraan lalu lalang, saya sedang bernarasi, harus berhenti karena Pak Haji ribut kali di situ. Nah, sehingga moderator menurunkan, karena orang lagi belajar dalam kelas, tiba-tiba Anda masuk dalam kelas itu menggunakan kuda yang cekikikan di dalam. Mengganggu teman-teman yang sedang belajar. Halo, selamat sore. Sore abangku, Bang Zuma. Oke, saudara Raur dari Kristen, Bang. Silakan. Oh, nggak ada kameranya dia. Nggak apa-apa, Bang. Iya. Oke. Gimana kabarnya Bang Zuma? Selalu baik dan selalu kuat untuk menjelaskan kebenaran kepada saudara-saudara yang masih buta akan kebenaran. Silakan. Puji Tuhan, yang penting abang sehat-sehat selalu ya. Iya, sehat. Ya, tadi kan narasi abang bahwa perangilah. Artinya kan Islam diajarkan untuk memerangi orang yang memerangi gitu ya. Iya. Pertanyaan saya, apakah memang Tuhannya Islam itu suka berperang gitu? Untuk kutunya mati kalau kaidah wahyu seperti Nabi Musa itu lebih banyak disuruh membunuh. Bunuhlah. Sebenarnya kalau ajaran Nabi Musa, sabar sedikit lagi. Saya pamit turun dulu, nanti bentar saya naik lagi. Oke, baik. Kalau ajaran Nabi Musa ini dipraktekkan, maka Kristen ini wajib hukumnya dibunuh semua. Ulangan 13. Baca itu. Baca Ulangan 13. Dari satu bab itu baca. Dari data pertama sampai seterusnya baca itu. Kristen itu kudu wajib dibunuh. Baca lagi Kejadian 17. Nomor 14. Periksa kulupnya Kristen tidak bersunat, dibunuh. Terus periksa lagi di minggu ibadah mereka. Keluaran 31 nomor 14, dibunuh lagi. Kalau hukum Taurat itu dijalankan, ya Kristen ini nggak ada di bumi, hilang Kristen itu di bumi, hilang. Dan ada satu lagi, kenapa Kristen itu harus dihilangkan di bumi? Bukan harus dihilangkan, harus tidak ada di bumi berdasarkan dengan ajaran Bible itu sendiri. Kita lihat di dalam surat Paulus, misalnya di dalam surat Petrus. Teman-teman coba cek di surat Petrus, di 1 Petrus 2 nomor 21. Apa yang dikatakan di sana? Di 1 Petrus 2 nomor 21. Di situ jelas dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kamu meneladani Yesus dan mengikuti jejaknya. Berarti semua laki-laki dewasa di Kristen usia 30 tahun mengikuti jejak Yesus. Diapain teman-teman? Diapain? Ada yang tahu? Mengikuti jejak Yesus, mereka wajib mengikuti jejak Yesus. Kalau Yesus itu benar-benar adalah yang mereka ikuti dan benar-benar adalah mereka yang mereka katakan, bukan diludahin, disalib. Mereka harus mengikuti Yesus, jejak Yesus disalib. Ayo, siapa yang mau salib Pak Bom? Ayo. Jadi kan ini harus dipunahkan. Assalamualaikum saudara Juma. Selamat sore. Assalamualaikum. Karena kalian tidak melakukan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Musa, maka kalian harus dibinasakan berdasarkan Ulangan 13, kan begitu. Ya, halo saudara, silakan. Wih, master kalam, lewat nah, anda pun pilih karton puna lewat kita datangnya bajin untuk kau seperti. Master kalam. Assalamualaikum saudara Juma. Assalamualaikum. Iya, waalaikum. Silakan buka kamera, Bu.
Silakan. Halo. Ya. Oke. Udah bisa ya buka kamera ya. Apa lain? Master kok gini? Master apaan lu? Udah menyandang nama master kalam lagi. Harusnya kok itu pede-pede aja. Oh kayak gitu. Master Bahlul betul. Ada aja master kalam kayak gitu modelnya. Halo anak gunung. Samanya kita anak gunung bang. Aku pun anak gunung juga nya. Halo. Ada onde-onde kah? Sedikit lagi ya. Lalu kita istirahat ya teman-teman. Ada sedikit agak berisi nggak? Ya sedikit agak berisi. Oh my god. Ini lagi di dalam pabrik kelapa nih, abang ini. Bisa dimatikan dulu mesinnya, bang? Iya. Oh, ribet kali. Iya. Juma. Yeah. Oh. I'm from Norway. How are you? No. I cannot speak English. Why? Because I'm lazy. Can you speak Aramaic? Indonesia. Jamuku megaya sekali. Indonesia mo. Indonesia mo. Bagus saya tidak kasih ke bahasa Bugis. Sama dia. Gaya lu. Oh, bahasa Inggris. Aramek. Orang pemilik kitab aja nggak Kristen kok. Aramek. Agatu. Oh, latiku mah gitu. Dinda dia ketawa di bawah. Ada parah. Orang Kristen itu nggak usah pakai bahasa Inggris. Lu pade kalau benar-benar orang percaya, ya, lu yang kudu ngikutin kami. Markus 16 nomor 17, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Bisa bahasa asing. Nah, lonomai, pak poing. Tak ajarin bahasa asing. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Apa itu? Bisa bahasa asing. Nah, mari kita uji ya. Pura naga ceme, magi pale nama bau tebe yung anu mutibumu. Masalah generasi hancur. Iya. Orang percaya? Bisa tanya kan? Orang percaya kah? Iya. Macam kau bicara Inggris, langsung keok pasti. Langsung keok. Tidak ada orang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bisa bahasa asing. Matum bata polok una susi bang polok kusile. Bisa tanya Pak. Cuma bingung dikasih bahasa Korea nggak bisa. Matum bata polok una susi polek kuse. Nah, bingung. Tak enak bela min kondong dia bela. Sulaiman mau kan dia bobo isolapekan. Aduh, kelewatan lucu kau lu betul. Ini belum ini ya salah. Apa itu? Buka kameranya dulu bang. Sungkirung injo kamera nu punair ko aku tanah. Sungkirung. Oke. Sungkirung. Kamu menjo bosku. Punale pamin sungke aku tanah mo. Gapaka. Tina jenis yang pernah kanak-kanak mak. Gimana buka gimana ini bang? Apa itu? Bagaimana tanda-tanda orang percaya? Sudah buka sudah. Itu udah terima. Oh. Sebentar ya. Ye. Ngapa kok? Murah JK.
Mangiru balo. Mangiru balo. Aduh. Mapai, masih mau aku datang besok, mending langkah 1000 daripada bertanya sulit. Allahu Akbar. Demum Prakatuak Aliana Haidar, itu Islam. Ini kayaknya dari gereja Sinto. Allahu Akbar. Najin na balo tongang. Assalamualaikum Bang Juma. Iya, assalamualaikum. Ya, aku salam kenal ya Bang. Aku dari Sibolga gitu. Yang Masya Allah. Mari sama Umi Rifa gitu. Oh, Allahu Akbar, Masya Allah. Sahabat Tuturi, barakallahu fiik. Makasih teman-teman di YouTube, sehat semuanya yang di YouTube. Amin. Iya. Bagaimana Uhti? Uhti Sintat sudah kawin kah? Dan nikah? Pindah aku lagi apa Bang? Aku lagi janda masih 2 tahun bulan depan gitu. Sampai dihitung bulannya juga ya. Umur suamiku udah meninggal kan 2 tahun bulan depan ya Bang. Oh gitu. Ya. Kalau saudara saya ini usia berapa tahun? 6 berapa? 62? Lahir 93 Bang. Aku. Wah, 93. Masih mudanya. Iya, ada kembang Iya. ini ada di DM aku dari waktu aku malaf sama Umi Rifa gitu dari Malaysia gitu kan. Iya. Aku minta WA aku gitu. Mudah-mudahan Dia bilang berjodoh. gini, ya dari Malaysia kan Bang. Dia bilang gini, tapi nama TikTok dia nggak ada namanya gitu, tapi WA dia ada sama aku gitu kan. Dia bilang gini, itu sekali-sekali di komasi Abang Juma dulu. Sering dia nonton sama Abang Juma gitu, kata abang itu. Mungkin kurasa abang kenal itu dari Malaysia Bang. Dari Malaysia. Oh iya, mudah-mudahan kenal. Saudari saya ini rajin sholat kan? Tapi itulah Bang, kan aku kan di tempat aku ini Sibolga Bang, aku jujur tapi nggak ada ngajar gitu. Iya. Mau nggak diarahkan ke ini, ke API supaya belajar pelan-pelan? Ke API kemana Bang? Maksudnya Bang? Ke Apologet Islam Indonesia. Bisa nggak? Biar Bisa belajar Bang. Islam. Atau minta nomor kontaknya Bang Faruk. Iya Bang Faruk kemari Bang, kan pernah aku naik di komedi, aku minta bantu sama dia kan Bang gini. Minta bantu gini kan, tempat aku ini kan Bang Kristen gitu. Nah jadi aku minta sama dia kan bantuan kemarin, aku bilang begini, Bang aku mau ganti nama anakku ini kan Bang nama Kristen gitu. Iya. Dari apa pengadilan minta uang gitu. Untuk apa? Karena anakku kan ganti nama Bang, jadi orang itu minta uang gitu, ganti nama. Siapa yang minta? Orang dari penacaran itu Bang, gitu. Kerja di mana dia? Itulah, jadi istilahnya kan Bang ganti apanya, mitnya gitu, nama anakku gitu. Oh, di kantor lurah. Iya Bang, gitulah. Tapi tidak ada. Oh, mungkin. Tapi dari Malaysia itu kan Bang disuruhnya aku nelpon Bang Paro, tapi Bang Paro nggak ada responnya gitu. Mungkin masih sibuk. Nomornya Bang Faruk ada? Ada Bang, sama aku ada Bang. Nah nanti di WA sampaikan Assalamualaikum Bang Faruk, saya diminta oleh Bang Zuma untuk chat Bang Faruk gitu. Cuman kemarin Nanti kan Bang dari Bang Faruk komunikasi ke saya, mungkin kasih nomor, nanti saya kasih nomornya Ibu ke tim saya gitu. Abang dari Malaysia itu kan Bang, dia kasih bantuan aku kan gini, bantuan istilahnya karena aku udah malas gitu kan. Nah, jadi aku ceritakan dia, jadi tantanya kerja aku bilang aku kerja sama orang nyuci kain gitu, cuci gosok sama orang, aku bilang
ngontrak, ngontrak Bu. Aku bilang iya Pak, aku ngontrak di 1 bulan 1 juta, aku bilang gitu. Dikasih aku kemarin Bang, aku jujur dikasih aku kemarin pas aku malas 1 juta dikasih gitu. Ya, jadi ini lagi abang ini lagi karena di tempat Kristen aku Bang disuruhnya aku cari rumah, dia membayar lagi kontrak rumahku. Ini udah dikasih panjarnya 2 juta Bang kan, tapi bulan depan ngasih semuanya gitu. Abang yang Jakarta di Malaysia itu Bang. Oh iya, syukurlah. Jadi sebenarnya aku membilang sama Abang Paro, mana tahu bisa dia ngasih uang, kan nama anakmu itu kan kau ganti, minta uang orang itu biar bisa dia membantu gitu. Tapi aku bilang sama Abang Paro nggak ada responnya gitu. Udahlah nggak apa-apa. Nah, chat aja lagi nanti, sampaikan bahwa ada pesan dari Bang Suma untuk kasih nomornya ibu ini ke Bang Suma nanti. Nomor ibu aku kasih ke tim saya gitu maksudnya. Iya, biar Bang. bisa dibantu apa gitu, sebisanya belajar Islam utamanya. Iya. Ibu Umi Rifa hari itu kan Bang, waktu aku ngelaf sama dia dikasih juga aku beli beli jilbab gitu. Ya, alhamdulillah. Iya. Oke, nanti di DM aja atau di WA aja Ustadz Faruk ya. Iya Bang, ya. Oke, makasih saudariku Sinta, tetap istiqomah. Makasih Bang ya Bang ya. Assalamualaikum. Maaf dulu kalau merepotkan Ya. Bang. Iya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hiburan dulu teman-teman, habis itu kita istirahat ya. 3 menit, 2 menit. Saya harus pantau sebelum maghrib. Oke, teman-teman sekalian, mohon izin kita sampai di sini aja dulu. Nanti insya Allah habis isya kita jumpa lagi ya, teman-teman sekalian. Terima kasih udah mempersamai kita dari siang sampai asar. Jangan lupa sholat maghrib, teman-teman sekalian. Sholat maghrib, baca Quran, ya, perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, saling menasihati satu sama yang lain, supaya kita lebih kuat dalam akidah Islam, mempertahankan akidah Islam kita. Terkait dengan Idul Kurban, teman-teman kalau berkurban itu jangan hanya sekedar memberikan sumbangsi kurbannya saja, tapi upayakan seperti rasanya Nabi Ibrahim mempersembahkan anaknya Nabi Ismail. Jadi bagaimana kita mempersembahkan Nabi Ismail? Ada betul-betul penuh dengan keikhlasan, benar-benar penuh dengan semangat ketaatan, ketundukan sebagai orang beriman kepada pencipta. Jadi bukan hanya sekedar karena kita banyak duit memberikan begitu saja, tapi syarat dengan ketaatan dan kesadaran penuh kita berkurban karena kita benar-benar mengikuti apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ikhlas. Nabi Ibrahim aja anaknya loh yang dikorbankan, anak semata wayang. Dan Nabi Ibrahim ikhlas seikhlas-ikhlasnya untuk mencerminkan ketaatannya, keyakinannya, kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masa disuruh kurban, kita tidak ikhlas. Harus ikhlas. Seperti itu adanya ya teman-teman. Nah, mumpung beberapa hari lagi kita mau berkorban, silakan. Di mana ibu-ibu, sahabat-sahabat, semua bapak-bapak tinggal, daerah dimanapun tinggal, kalau memang punya kesempatan untuk berkurban, berkurbanlah. Jangan ditabung rezekinya. Kalau memang sudah masanya untuk berkurban, silakan berkurban. Ya.
Itu anjuran saya sih untuk mendekati Idul Kurban ini beberapa hari lagi. Alhamdulillah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau berpartisipasi berkurban di masjid kami, masjid kita maksudnya, maaf, Masjid Nur Maulida, masjid yang didirikan oleh netizen beberapa tahun yang lalu, 2021 masjid kita berdiri ya karena teman-teman semuanya netizen. Saya sedang ada di area masjid dan insyaallah kita akan berkurban di masjid kita ini. Teman-teman yang sudah memberikan infak terbaiknya, kurban terbaiknya melalui panitia Makassar Malu Center Indonesia, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan kembali kepada materi kita, berharap sebentar malam ada yang dari Kristen atau Katolik yang bisa hadir mengkaji ini. Karena saya yakin sekali bahwasanya mereka ada yang mempelajari Bible mereka untuk mengkanter tema saya. Saya yakin sekali. Tidak seperti pendeta Kingdom, naik aja tanpa ada peningkatan pengetahuan. Begitu doang, hanya naik tampil tapi tidak ada kemudian yang bisa dijadikan sebagai alat untuk mengkanter materi ini. Nggak ada, cuma naik jadi lawakan aja. Selalu mengatakan tidak melihat mataku, melihat yang lain. Apa pula itu? Apa tujuan diskusi-diskusi kayak gitu? Maunya kita setelah Anda membaca tema ini, pelajari Bible. Apa yang harus saya counter dari tema Bang Zuma ini? Naik ke sini. Sudah dapat pansosnya, sudah dapat ilmunya, sudah dikenali orang dan seterusnya. Anda bisa berdiskusi dengan baik. Jadi pelajari Bible. Cuman masalahnya ada nggak jawabannya di dalam situ? Yang saya takut kalau Anda sudah belajar tapi memang benar-benar tidak menemukan jawabannya, itu yang masalah kan gitu. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman yang memberikan kurban di Masjid Nur Maulida, yang pastinya yakin dan percaya kami akan mengorbankan binatang, bukan Tuhan atau apapun itu selain daripada binatang ya. Sudah ada beberapa yang mendaftar, alhamdulillah ya, terima kasih banyak. Dan kepada saudara saya non muslim, ketika ada kata yang menurut Anda menyakiti, menyindir atau menyinggung perasaan saudara demi kebenaran, maka saya minta maaf ya. Di dalam agama Islam memang diperintahkan untuk menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, meskipun orang-orang kafir tidak suka. Kami akan tetap menjalankan misi ini untuk supaya kita saling menghargai satu sama yang lain. Kami membuka Komal, apalagi Islam Indonesia membuka Komal bukan untuk merusak tatanan toleransi, enggak, tapi semata-mata untuk membuka mata setiap pemeluk agama, utamanya Islam dan Kristen, untuk melihat nilai perbedaan antara Islam dan Kristen, sehingga Kristen bisa belajar ke depannya supaya tidak lagi menggunakan istilah-istilah Islam, tidak lagi menggunakan tampilan yang menggunakan atribut-atribut Islam. Ingat kemarin ada pendeta yang tampil seperti wah ustaz, tapi rupanya dia adalah seorang pendeta. Ini yang kayak gini-gini yang kita harus kita perangi supaya saudara-saudara kita Islam aman, saudara kita Kristen juga aman. Kita isi kemerdekaan Indonesia, bangsa kita ini dengan melaju diri ya, memacu diri untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, termasuk mengajarkan perbandingan agama. Itu juga hal positif supaya umat Islam bisa ngerti batas pembeda antara Kristen dengan Islam, dan juga orang Kristen bisa paham ternyata di dalam Bible banyak istilah Al-Quran, supaya mereka belajar bahwa ternyata mereka lah yang memulai perdebatan ini karena mereka mengambil istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran Karim. Sekira begitu teman-teman sekalian, terima kasih sekali lagi. Sebentar malam kita lanjut, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai tutup ya teman-teman.